Kelahiran kembali Sang Santo Bela Diri. Episode 35. Ketemu lagi dengan Bang Ox. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya biar tambah semangat update-nya. Nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari Bang Ox. Silahkan menonton. Akhirnya, kita berhasil masuk. Mata MU Zishuo berbinar. Ya, rumah abadi surgawi. Long Wei juga sangat menantikannya. Long Wei, bisik Julian di sampingnya. Long Wei menoleh ke arah Julian, tersenyum, dan juga mengirim pesan kakak senior. Apa yang kamu kirim pesan? Begitu kau memasuki istana abadi, kau harus menunjukkan kemampuanmu dan mendekati Tuan Muda Xiaoyan. Ini kesempatan langka untuk bertemu Tuan Muda Xiaoyan. Jika kau melewatkannya, akan sulit bertemu dengannya lagi di masa depan. Julian menasihati, kau menyia-nyiakan 2 hari sebelumnya. Setelah memasuki istana abadi, kau tidak boleh lagi mengabaikannya. Long Wei mengerutkan kening kakak senior. Jangan marah, kata Julian, aku tahu sifatmu. Kau tidak suka menyanjung orang lain, tapi aku tidak memintamu menyanjung orang lain. Aku hanya memintamu untuk lebih dekat dengannya. Long Wei, kau pasti tahu kalau kekuatanmu pasti lebih kuat daripada Sue Hongyi itu, tapi 2 hari terakhir di kapal perang, Sue Hongyi sering mengobrol dengan Tuan Muda Xiaoyan, dan hubungan mereka pun jauh lebih dekat. Dan kau hanya berdiri di samping, nyaris diam. Kau benar-benar, kakak senior, aku, Long Wei ingin menjelaskan. Tunggu sampai aku selesai. Julian menatap Long Wei. Alasan mengapa persahabatan ini disebut persahabatan adalah karena kita harus saling mengenal dan berbicara lebih sering. Hanya dengan cara inilah persahabatan dapat terjalin. Bukan berarti jika kita membantunya, kita akan memiliki persahabatan yang erat. Paling-paling, itu hanya bantuan, tidak lebih. Bantuan akan hilang jika sudah digunakan, tetapi persahabatan akan bertahan selamanya. Kau memang angkuh dan sombong, dan tak suka dipuji, tapi Tuan Muda Xiaoyan bahkan lebih angkuh darimu. Akibatnya, kalian berdua jarang bicara. Coba kutanya, jika Tuan Muda Xiaoyan, seseorang yang jarang bicara denganmu, seberapa dekat kau dengan orang ini? Sekalipun dia membantumu, aku khawatir kau tidak akan terlalu menyukainya. Long Wei tertegun. Apa yang dikatakan suster senior Julian memang masuk akal. Kedekatan seseorang dapat dibagi menjadi orang asing, kenalan, teman, orang kepercayaan, dan teman hidup dan mati. Julian berkata, hanya dengan beberapa patah kata, kau dan Tuan Muda Xiaoyan bahkan tidak berkenalan, tetapi tetaplah orang asing. Namun Sue Hongyi sering berbicara dengan Tuan Muda Xiaoyan, dan kemudian berjuang untuknya, mungkin kau bisa berteman dengannya. Begitu kau memasuki istana abadi, mungkin kontribusimu akan lebih besar darinya. Tapi di lubuk hati Tuan Muda Xiaoyan, dia lebih dekat dengan Sue Hongyi daripada denganmu. Sekarang Tuan Muda Xiaoyan membutuhkan bantuanmu karena dia sedang menjalani ujian suku. Jadi dia tetap sopan kepadamu. Tapi nanti kalau dia sudah lulus ujian, apalagi nanti dia menjadi Tuan Yushen yang baru, aku khawatir Tuan Muda Xiaoyan bahkan tidak akan mau melihatmu. Kalau kau memintanya melakukan sesuatu untuk hal kecil, dia akan mengangguk dan membalas budimu. Tapi kalau permintaanmu terlalu merepotkan, dia mungkin tidak akan pernah melihatmu. Demi Tuan Yushen yang baru, bahkan seorang dewa pun akan sulit melihatnya. Julian menatap Long Wei. Kakak senior, aku akui apa yang kau katakan memang masuk akal. Long Wei menyampaikan, bantuan akan hilang begitu dimanfaatkan, tapi persahabatan akan bertahan lama. Tapi, aku adalah aku bukan kamu. Aku tidak suka terlalu dekat dengan orang lain. Semuanya terjadi secara alami. Long Wei berkata melalui transmisi suara, jika aku bisa berteman dengan Tuan Muda Xiaoyan ini, itu akan baik. Tapi jika kita tidak bisa berteman, tidak apa-apa. Ketika kesempatan datang, kita harus meraihnya. Julian dengan cemas menyampaikan, kita hanya bisa bertemu beberapa orang hebat seumur hidup. Jika kita melewatkannya, kesempatan itu akan hilang. Dalam perjalanan menuju keabadian, kau masih harus mengandalkan dirimu sendiri. Long Wei menggelengkan kepalanya. Namun, jika kau mendapatkan bantuan dari orang lain di saat kritis, kau dapat melangkah lebih jauh di jalan menuju keabadian. Julian menyampaikan pesan itu. Kak, sengaja mencoba dekat-dekat dengan orang lain dan menyenangkan mereka hanya akan memengaruhi Taoismeku. Itu akan lebih banyak masalah daripada manfaatnya, kata Long Wei. Kamu? Julian sangat marah. Setiap orang punya caranya masing-masing. Kakak senior, kau tak perlu memaksaku. Long Wei berkata, kakak senior, aku tak pernah memaksamu. Dan aku juga harap kau tak memaksaku. Ini kedua kalinya. Julian tercengang. Ya, belum lama ini, mereka berdua berdebat tentang status di Pulau Mingxin. Dan itulah pertama kalinya mereka bertengkar tidak menyenangkan. Aku juga ingin kamu mencapai hal-hal yang lebih besar. Mata Julian memerah. Baiklah. Long Wei memegang tangan Julian dan tersenyum padanya. Yu Wei, yang berdiri di samping, memperhatikan Long Wei dan Julian bergandengan tangan.
Ia sedikit mengernyit, lalu menoleh untuk melihat pemandangan pegunungan yang luas di luar. Entahlah betapa beruntungnya Long Wei. Sue Hongyi melirik Long Wei dan Julian yang sedang bergandengan tangan, lalu mengumpat dalam hati, Tuan Xiao yang jelas tidak ada hubungannya dengan Long Wei ketika beliau pergi menjelajahi Istana Abadi. Tapi sekarang beliau membiarkan Long Wei naik perahu. Dan beliau bahkan menjadi pasangan Taois dengan Dong Yanyun. Sue Hongyi awalnya tidak mengetahui latar belakang Julian. Namun, selama 2 hari perjamuan di atas kapal, percakapan Xiao Yanong dan Julian membuat Sue Hongyi tahu. Julian sebenarnya adalah calon pemimpin klan Dongyan. Sue Hongyi langsung merasa sangat cemburu. Seorang anak dari keluarga Long benar-benar bisa sampai ke titik ini. Sue Hongyi tak kuasa menahan rasa iri. Ketika berita kemenangan Long Wei atas Taois Sueyu menyebar, Sue Hongyi tak percaya. Ia tak percaya bahwa orang yang bisa ia remukan sampai mati ternyata lebih kuat darinya. Sekarang Long Wei juga telah bertemu Xiao Yanong, dan telah menjadi mitra Tao dengan Julian. Lebih baik Long Wei mati di Istana Abadi Wujiang, kata Sue Hongyi dalam hati. Kapal itu terbang di atas pegunungan Tianyo untuk sementara waktu. Xiao Yanong, yang berpakaian hijau, menatap ke bawah dengan mata berbinar dan berteriak, Istana Abadi ada di bawah sana. Semuanya, ikuti aku. Apakah kau telah menemukan Istana Abadi? Tepat di sana, semua orang yang tadinya berbicara satu sama lain, kini menunduk penuh perhatian. Ledakan. Kapal besar itu menukik langsung ke arah pegunungan di bawah, dengan cepat melewati satu puncak demi satu, dan kemudian terbang langsung ke ngarai yang dalam. Berhenti. Kapal besar kuno ini berhenti di udara tepat di depan dinding batu ngarai. Biar ku buka Istana Abadi dulu. Sebuah token emas muncul di tangan Xiao Yanong. Ia mengarahkannya ke dinding batu di depannya. Saat kekuatan yuannya aktif, seberkas cahaya keemasan samar terpancar dari token emas itu dan menyinari dinding batu. Permukaan dinding batu itu tiba-tiba mulai terpelintir, dan tak lama kemudian riak-riak besar muncul di air. Masuk. Xiao Yanong tampak gembira. Suara mendesing. Kapal besar itu melesat lurus ke depan, langsung menghantam riak-riak air, lalu menghilang di antara riak-riak air. Kemudian riak-riak itu menghilang, dan dinding batu itu tetaplah dinding batu, tanpa ciri-ciri khusus. Saat Long Wei dan kelompoknya melewati riak-riak di kapal perang, mereka merasakan pemandangan di depan mereka berubah dengan cepat. Apa ini? Long Wei dan rekan-rekannya di kapal perang sekilas melihat pegunungan yang membentang di sekeliling mereka. Pegunungan itu tandus, hampir tak ada rumput yang tumbuh, dan tanahnya sepenuhnya gurun. Pegunungan Tianyo merupakan pegunungan yang subur dan hijau. Namun begitu Anda memasuki Istana Abadi, apa yang terlihat adalah padang pasir yang tandus dan gunung-gunung di padang pasir itu. Minum. Ha. Minum. Ha. Aku melihat suara-suara keras yang mengguncang langit dan bumi dari kejauhan. Suara-suara itu berasal dari sebuah gunung yang sangat megah di kejauhan. Di atas gunung yang sunyi dan megah itu, terdapat area putih yang pekat. Area putih itu sebenarnya adalah sekelompok besar monster berbaju zirah putih salju yang berkumpul membentuk area putih. Monster-monster besar yang mengenakan baju besi seputih salju ini masing-masing memiliki ekor ikan besar dan tubuh manusia, serta ada sisik di wajah mereka. Di sana, semua monster yang berdesakan rapat itu menoleh ke arah Long Wei dan kelompoknya, karena gangguan yang disebabkan oleh kapal perang yang melewati riak-riak di air tentu saja menarik perhatian monster-monster ini. Ras manusia. Itu ras manusia. Ribuan monster putri duyung yang sedang berlatih berteriak kaget. Selama bertahun-tahun, sejak nenek moyang mereka terjebak di sini dan tidak bisa keluar, mereka terus berkembang biak dari generasi ke generasi hingga sekarang. Seluruh rumah abadi penuh dengan monster, dan tidak ada manusia sama sekali. Bahkan makhluk surgawi, Wu Jiangxianren, lahir di ras monster. Pemimpin kelompok iblis besar yang sedang berlatih di samping adalah iblis putri duyung yang sangat menggoda dengan tubuh bagian atasnya telanjang. Iblis putri duyung itu awalnya tertegun, lalu tiba-tiba berteriak, ini ras manusia. Ras manusia telah memasuki istana peri. Mereka harus memiliki kunci istana peri. Cepat, cepat, bawa pergi, bawa kunci istana peri. Menangkap, menangkap. Ikuti aku dan bunuh. Lapisan baju besi emas segera muncul di tubuh putri duyung. Ketika Banshee putri duyung melayang ke angkasa, ribuan monster putri duyung yang mengenakan baju zirah seputih salju juga melayang ke angkasa. Sesaat, baju zirah dan rune Tao yang mereka kenakan pun ikut menyala. Boom sesaat, ribuan monster ini berubah menjadi ombak raksasa. Ombak yang tak berujung bergulung ke depan dan menerjang langsung ke arah Xiao Yanong dan yang lainnya di kapal perang di kejauhan. Kalau kita bisa mendapatkan kunci istana abadi, kita bisa keluar. Ambillah, teriak Banshee putri duyung melalui transmisi suara, membuat monster putri duyung lainnya ikut mengaum. Gunung itu hanya beberapa puluh kilometer jauhnya dari Long Wei dan kelompoknya. Saking dekatnya, monster putri duyung bisa melihat sekilas dan memastikan bahwa itu manusia.
Itu juga pertama kalinya manusia muncul di Istana Abadi ini selama bertahun-tahun yang tak berujung. Puluhan mil jauhnya, itu hanya sesaat. Xiao Yanong, Long Wei, Sue Hongyi dan yang lainnya di kapal perang semuanya terkejut. Prajurit tahu. Itu para prajurit iblis. Long Wei dan yang lainnya terkejut. Mereka telah melihatnya dari jauh sebelumnya. Dan mereka yakin ada banyak, setan maha melihat, di antara kelompok iblis itu. Bahkan pemimpin iblis Putri Duyung itu mungkin iblis Yuan Shen. Iblis terburuk berada di level rumah ungu. Ada begitu banyak iblis dan mereka juga prajurit tahu. Baju zirah tahu ini pasti ditinggalkan oleh Wu Jiang yang abadi saat ia melatih para prajurit tahu. Long Wei dan yang lainnya tahu bahwa mereka berada dalam masalah besar. Istana abadi ini adalah sarang Wu Jiang yang abadi, jadi tentu saja banyak cara harus digunakan. Meskipun Wu Jiang yang abadi telah meninggal, banyak cara yang ditinggalkannya masih berguna, seperti prajurit tahu. Dewa Wu Jiang menghabiskan harta yang tak terhitung jumlahnya untuk mengembangkan pasukan prajurit tahu yang kuat ini. Saat berada di puncak kekuatannya, ia dapat dengan mudah membunuh semua makhluk abadi dan makhluk abadi duniawi yang tersebar. Namun, rumah abadi telah ditinggalkan selama bertahun-tahun, dan para prajurit tahu dari klan iblis telah lama meninggal karena usia tua, tetapi mereka juga meninggalkan sejumlah besar baju zirah tahu. Menurut spekulasi Long Wei dan yang lainnya sebelumnya, Wu Jiang yang abadi adalah seorang abadi dari klan iblis, jadi wajar baginya untuk mengatur beberapa anggota klannya untuk tinggal di kediamannya sendiri. Dunia abadi ini, meskipun tidak seluas dinasti Xia Agung, radiusnya mungkin puluhan ribu mil dan dapat dibandingkan dengan bumi, sehingga klan iblis dapat terus berkembang biak. Ada metode kultivasi yang ditinggalkan oleh generasi iblis, dan vitalitas langit dan bumi di negeri dongeng sangat kaya. Jadi wajar jika iblis besar muncul. Sekelompok monster besar, dibandingkan dengan sekelompok prajurit iblis tahu adalah dua konsep yang sangat berbeda. Dengan baju zirah tahu yang berharga, kekuatan mereka bisa meningkat 10 kali lipat atau bahkan 100 kali lipat. Keluarga Long memiliki baju zirah tahu seperti yang digunakan orang biasa. Zirah tahu yang digunakan oleh beberapa makhluk bawaan dan biksu Purple Mansyah jauh lebih langka, dan biasanya hanya ditemukan di sekte seperti Snow Dragon Mountain. Adapun baju zirah tahu yang dapat digunakan oleh Wan Xiang Zhenren dan Yuan Shen Tao, bahkan sekte pedang Lietian harus mengerahkan seluruh tenaganya untuk itu, dan Wu Jiang Immortal juga menghabiskan sejumlah besar harta untuk menukarkan baju zirah tahu ini. Tapi sekarang, Long Wei dan yang lainnya menderita. Boom ribuan prajurit iblis yang berubah menjadi gelombang besar menyerbu ke arah mereka. Blokir itu. Tuan Muda Xiao yang di kapal besar berteriak dengan marah. Menghadapi ribuan prajurit iblis, wajahnya tampak muram. Lapisan ria air hitam mulai muncul di permukaan kapal, melindungi seluruh kapal. Dor! Tepian ombak yang bergulung-gulung bagaikan bilah pisau, langsung menghantam kapal, menyebabkan seluruh kapal terguling dan terpental mundur, menghantam gunung tandus tak jauh dari sana. Gunung itu berguncang dengan dentuman keras, tetapi kapal perang itu sepenuhnya terbenam di dalam gunung, dan tirai air hitam itu runtuh sepenuhnya. Paman Fang, apa yang harus kita lakukan? Tuan Muda Xiao Yan mengirim pesan suara. Tuan, serangan penuh ribuan prajurit iblis ini hampir setara dengan kekuatan para dewa bumi. Pria parubaya berkulit gelap di samping Xiao Yanong menyampaikan pesan, pemimpin iblis Putri Duyung itu pastilah iblis agung tingkat Yuan Shen. Aku harus tetap di sisimu untuk melindungimu. Lagi pula, aku hanya ahli dalam pertarungan jarak dekat. Jika aku terburu-buru, aku tidak akan bisa melindungimu. Biarkan mereka pergi, dan aku akan menunggu kesempatan. Selama aku memanfaatkan kesempatan untuk membunuh pemimpin iblis Yuan Shen, maka ancaman para prajurit tahu ini akan jauh lebih kecil. Membunuh. Semuanya, terserah kamu. Xiao Yanong mengirim pesan ke Long Wei, Sue Hongyi, Chang Jiang Zhenren dan lainnya. Long Wei dan kelompoknya juga mengutuk dalam hati. Tampaknya Tuan Muda Xiao yang tidak akan mengambil risiko dengan mudah, jadi biarkan mereka pergi. Bunuh. Sue Hongyi adalah yang pertama menyerang. Dengan jentikan tangannya, aliran cahaya putih melesat ke arah ribuan tentara yang menyerang. Formasi pedang. Lebih dari 700 pedang terbang muncul di sekitar Long Wei. Dengan bantuan formasi pedang Xiaoqian tingkat ke-9, kekuatan Yuan Wanxiang yang sempurna terkondensasi menjadi pedang terbang di depannya. Pedang terbang ini secara langsung menampilkan jurus kelima pedang 3 kaki, pedang tersembunyi cahaya bulan. Untuk sesaat, pedang itu bagaikan cahaya bulan yang lembut, menyentuh sekelompok prajurit tahu iblis yang sedang bergejolak. Segel. Yue menunjuk dari kejauhan. Wow! Seekor burung Phoenix es raksasa muncul di udara. Burung Phoenix raksasa yang seluruhnya terbuat dari es itu melebarkan sayapnya dan terbang, dengan kekuatan yang membuat jantung berdebar kencang. Changlang Duan. Seru Zhenren Changjiang dengan lantang, namun anggun. Sebuah pedang besar berwarna hitam dan hijau melayang di udara, dengan rune yang padat di atasnya. Kemudian, pedang hitam dan hijau itu langsung membelah langit dan menebas para prajurit tahu itu.
Termasuk kelompok biksu Purple Mansion dan prajurit kematian Wan Xiang Zhenren, Long Wei dan anak buahnya semua menggunakan cara yang ampuh. Faktanya, siapapun dari Long Wei dan anak buahnya bisa melawan Yuan Shen Banxie. Namun, Yuan Shen Banxie, bersama ribuan prajurit Dao, mengeluarkan kekuatan yang luar biasa, jauh melampaui Long Wei dan anak buahnya. Deng, dengan suara keras, cahaya pedang, mantra, senjata ajaib, DSB. Milik Long Wei dan kawan-kawannya lenyap atau terlempar kembali. Para biksu Purple Mansion itu membentuk formasi satu persatu untuk melawan bersama. Kita harus cepat, 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 dan rebut kunci istana abadi secepat mungkin. Kalau kita lambat, kunci istana abadi akan direbut oleh orang-orang tua itu. Iblis Putri Duyung yang memimpin pasukan Tau Klan Iblis menyampaikan pesan. Anak-anak, bunuh manusia-manusia ini. Membunuh. Membunuh. Ribuan prajurit iblis bersatu, tetapi Long Wei dan anak buahnya tidak mampu melawan mereka sama sekali. Gelombang pasang menghantam mereka secara langsung, dan Long Wei beserta rekan-rekannya mundur satu demi satu. Namun, para biksu dari Istana Ungu yang lebih lemah mulai menderita korban. Meskipun para biksu Istana Ungu juga membentuk formasi mereka bertemu dengan formasi besar pasukan Tau Klan Iblis, dan mereka sama sekali tidak dapat menahannya. Engah. Beberapa pendeta Purple Mansion dari ras manusia memuntahkan darah, beberapa tubuhnya hancur, dan mulai mati satu persatu. Untungnya, Long Wei dan yang lainnya berusaha sekuat tenaga untuk melawan. Jika tidak, kelompok kultivator Purple Mansion itu akan mati seketika. Kejam sekali. Mu Zishuo bersuara, saudaraku, Xiao Yanong itu pasti punya banyak harta karun, tapi dia tidak menggunakannya dan hanya melihat para kultivator Istana Ungu ini mati. Kita baru saja memasuki Istana Abadi, jadi Xiao Yanong tentu saja enggan menggunakan beberapa harta karun di awal, kata Long Wei. Long Wei, Yu Wei, Julian dan yang lainnya semuanya memiliki beberapa cara untuk menyelamatkan hidup mereka. Tapi tidak ada yang mau menggunakannya saat ini. Lagi pula, seluruh Istana Abadi mereka baru saja masuk. Xiao Yanong berdiri di sana menonton, dijaga oleh seorang pria parubaya berkulit gelap. Pria parubaya itu diam-diam menyaksikan biksu-biksu dari rumah ungunya gugur satu persatu. Ekspresinya sama sekali tidak berubah. Ia menatap gelombang yang bergulung-gulung di kejauhan. Seluruh prajurit Tau Klan Iblis berubah menjadi gelombang raksasa ini. Pengoperasian Yuan Li di dalamnya bahkan lebih misterius. Tiba-tiba, pria parubaya berkulit gelap yang sedari tadi berdiri diam, tiba-tiba memancarkan kilatan cahaya dingin di matanya, dan sebuah kop panjang muncul di tangan kiri dan kanannya. Ia melangkah maju, dan lengan kanannya mulai membengkak dan melilit, bahkan ular-ular pun muncul dan melilitnya. Lengan kanan yang besar dan ganas itu tiba-tiba mengerahkan kekuatan dan melemparkannya dengan ganas. Wow! Pesawat ulang-alik hitam panjang ini langsung membelah angkasa, meninggalkan jejak yang menyilaukan di angkasa, dan langsung menembus gelombang besar yang dibentuk oleh ribuan prajurit iblis. Ledakan. Terdengar suara ledakan keras. Gelombang yang bergelora itu benar-benar meledak dan terbelah, dan gelombang besar itu pun lenyap di telan udara. Lebih dari 10 prajurit iblis di udara hancur berkeping-keping. Prajurit iblis lainnya juga terkejut, dan mereka semua menatap pria parubaya berkulit gelap yang melempar pesawat ulang-alik panjang itu. Apa? Mereka benar-benar menemukan pusat formasi prajurit Tau dan langsung menghancurkannya, menyebabkan seluruh formasi prajurit Tau runtuh? Banxie Putri Duyung itu terkejut. Jika dia tidak menusuk pusatnya, formasi itu hanya akan melewati ombak besar dan tidak akan menyebabkan ombak besar itu runtuh sama sekali. Putri Duyung pun menoleh dan menatap lelaki setengah baya berkulit gelap yang melempar pesawat ulang-alik itu. Tetapi, wow! Pria parubaya berkulit gelap itu melemparkan sekoci panjang di tangan kirinya secepat kilat. Ular-ular juga muncul di lengan kirinya. Lengannya menjadi sangat kuat dan memancarkan aura mengerikan yang membuat jantung berdebar kencang. Hanya ada kilatan cahaya di udara, meninggalkan jejak yang menyilaukan, dan sekoci panjang itu langsung menembus tubuh Putri Duyung yang ingin menghindar tetapi gagal menghindar. Ini, Putri Duyung itu menunjukkan ekspresi ngeri dan putus asa. Bagaimana dia bisa sekuat itu? Aku bahkan tidak bisa bersembunyi darinya. Apakah dia manusia abadi? Kemudian kesadarannya lenyap, dan dia jatuh tak berdaya dari ketinggian. Tubuhnya telah tertusuk, dan dia sudah mati. Raja sudah meninggal. Rajanya sudah mati, cepatlah dan lari. Melarikan diri. Melihat raja mereka dibunuh dengan mudah, monster Putri Duyung lainnya kehilangan keinginan untuk bertarung dan mulai melarikan diri satu demi satu. Memanggil. Wah, ledakan. Saat ini, Long Wei, Yu Wei, dan Zhenren Chanjiang serta yang lainnya tentu saja tidak akan berbelas kasih. Perlu diketahui bahwa monster-monster ini mengenakan baju zirah Tau, dan setidaknya baju zirah Tau itu adalah baju zirah Tau untuk monster besar Istana Ungu, dan bahkan ada baju zirah Tau untuk level Wan Xiang.
Baju zirah Tao yang digunakan oleh monster besar Wan Xiang jauh lebih mahal daripada senjata sihir level dasar. 2, 3. Mu Zishuo tanpa ampun membunuh mereka satu persatu, berusaha sekuat tenaga untuk menangkap mereka. Momen. Para prajurit Tao Iblis melarikan diri jauh, meninggalkan setumpuk mayat. Long Wei dan timnya juga mendapatkan setumpuk baju zirah Tao. Lebih dari 200 iblis terbunuh, tetapi lebih dari 100 kultivator Purple Man Shah telah mati. Wajah Xiao Yanong tampak muram. Meskipun ia sudah menduga ujian itu akan berbahaya, ia tidak menyangka akan mendapat pukulan telak begitu ia masuk. Tuan Xiaoyan. Pria parubaya berkulit gelap di sampingnya menarik shuttlecock panjangnya dan berkata dengan suara rendah, "Ayo cepat. Mungkin suku iblis yang lebih kuat akan segera datang." Ya. Xiao Yanong mengangguk. "Ayo pergi." Xiao Yanong menatap Long Wei dan yang lainnya. Tepat saat itu, kesadaran ilahi yang agung dan kuat langsung menyelimuti area tersebut. "Manusia, kalian sudah memasuki istana abadi, dan kalian masih ingin keluar hidup-hidup?" Sebuah suara yang kuat terdengar. Sungguh indera spiritual yang kuat. Begitu indera spiritual Long Wei menyentuh indera spiritual lawannya, ia merasakan kekuatan lawannya. Bahkan dengan indera spiritualnya yang paling percaya diri sekalipun, indera lawannya masih lebih kuat daripada dirinya. "Kakak senior, lihat." Mu Zishuo menatap ke kejauhan. "Kita dalam masalah besar." Master Chang Jiang juga menatap ke kejauhan. Long Wei menoleh. Di kejauhan, gelombang besar bagaikan banjir menutupi langit dan langsung terbang. Skala gelombang besar ini, lebih dari 10 kali lebih besar dari yang sebelumnya. Dan aura gelombang besar ini jauh lebih kuat daripada aura klan iblis Putri Duyung sebelumnya. "Ada puluhan ribu prajurit iblis," kata pria parubaya bermata gelap dan sipit yang berdiri di samping Xiao Yanong dengan suara rendah. Long Wei dan yang lainnya merasa tertekan. Puluhan ribu? Mereka bisa menyaingi seluruh sekte Gunung Naga Salju. Yang paling fatal adalah puluhan ribu monster ini semuanya adalah prajurit Tao. Sekte-sekte Gunung Naga Salju tidak mampu membeli begitu banyak prajurit dan baju zirah Tao, terutama prajurit dan baju zirah Tao yang digunakan oleh monster Yuan Shen. Dengan kekuatan sebesar itu, bahkan para dewa pun gemetar. "Tuan, aku tak bisa menghentikannya." Pria parubaya berkulit gelap itu menyampaikan pesannya. "Tuan Xiaoyan, kita tidak sanggup menghadapi begitu banyak prajurit iblis," kata Zhenren Changjiang dengan cemas. Long Wei menatap gelombang besar pasukan iblis yang menutupi langit dan bumi, dan merasa tak berdaya. Ia pun mengirimkan pesan suara Tuan Xiaoyan, "Apa yang harus kita lakukan sekarang?" "Tuan Muda Xiaoyan. Tuan Muda Xiaoyan." Semua orang memandang Xiao Yanong. Bahkan pria parubaya berkulit gelap Siang Liu Fang pun memandang tuan mudanya sendiri. "Paman Fang, kau tak perlu mengkhawatirkanku. Pergilah dan bunuh orang sebanyak yang kau mau." Xiao Yanong menggertakkan giginya dan sebuah bola emas aneh muncul di tangannya. Bola emas itu terbang dan mulai membesar dengan cepat, diameternya mencapai lebih dari 3 meter. "Semuanya, masuklah," perintah Xiao Yanong, dan pada saat yang sama sebuah tas putih muncul di tangannya dengan mulut tas terbuka. "Jangan melawan." Wah wah wah, para pembudidaya Purple Man Shah di sekitar ditelan ke dalam kantong satu persatu. Dan kemudian Xiao Yanong membawa tas itu dan melangkah langsung ke dalam bola emas. Long Wei, Mu Zishuo, Jiulian, Yu Wei, Zhenren Changjiang, Sui Hongyi, Zhenren Buyou dan Wan Xiang Zhenren lainnya semuanya terbang ke dalam bola emas. "Paman Fang, serahkan saja padamu. Bergabunglah dengan kami nanti," kata Xiao Yanong. "Oke, sudah lama aku tidak membunuh." Ada sedikit kegembiraan di mata Siang Liu Fang. Ia merasa sulit untuk menahan serangan gabungan dari begitu banyak prajurit iblis sambil melindungi Xiao Yanong. Kini setelah ia tak perlu lagi melindungi Xiao Yanong, ia terbebas dan bisa menggunakan kecepatannya untuk bertarung sepuasnya. Berjalan. Pikiran Xiao Yanong bergerak, dan bola emas itu tiba-tiba bertambah cepat dan terbang menjauh. Long Wei dan yang lainnya dengan penasaran menyentuh bola emas itu. Sebelumnya, mereka bisa masuk dengan mudah, tetapi sekarang mereka menyadari bahwa lapisan tipis bola itu sangat kuat. "Ini bola cahaya ilahi roh emas," kata Xiao Yanong dengan percaya diri. "Aku telah mengaktifkan cahaya ilahi yang terkandung di dalamnya. Sekarang kita tidak bisa keluar, tetapi orang luar juga tidak bisa menyerang kita. Belum lagi para prajurit Tao itu, bahkan jika 3 atau 5 makhluk abadi yang tersebar datang untuk menyerang, mereka tidak dapat melakukan apapun kepada kita sebelum cahaya ilahi itu habis." Long Wei berseru dalam hati. Selama tidak ada hal tak terduga yang terjadi, Xiao Yanong akan menjadi Tuan Yushen berikutnya. Dia memang pantas menjadi Tuan Yushen berikutnya. Harta karun pelindung apapun yang dia bawa bisa dibandingkan dengan salah satu dari 2 harta karun pelindung yang dia dapatkan di Istana Air. 2 harta pelindung yang diperolehnya di Istana Air, 1 untuk menyerang dan 1 untuk bertahan. Penjagaan adalah apa yang diperoleh para dewa dan iblis di Balai Harta Karun saat penyempurnaan tubuh mereka mencapai tingkatan semua hal. Serangan itu terjadi saat melewati lantai 4 kuil Dewa Perang.
Harta karun yang digunakan untuk serangan itu dibuat sendiri oleh Taoi Sanshou saat ia sedang bersemangat. Harta karun itu sangat kuat. 5 pilar surga. Lihat. 5 pilar surga. Bola cahaya ilahi roh emas baru saja terbang ratusan mil ke angkasa. Seperti kata pepatah, semakin tinggi kau berdiri, semakin jauh kau bisa melihat. Dunia abadi ini memiliki radius puluhan ribu mil. Long Wei dan rekan-rekannya bisa melihat sekilas dari langit. Di ujung dunia ke segala arah, terdapat 5 pilar cahaya keemasan yang menjulang tinggi ke angkasa. Setiap pilar cahaya keemasan menjulang tinggi ke awan, dan semuanya berdiri di ujung dunia ini. 5 pilar emas tampaknya menopang seluruh dunia peri. 5 arah dan 5 elemen, gumam Long Wei dalam hati. Sepertinya istana abadi ini terbagi menjadi 5 aula cabang untuk menstabilkan dunia ini. Tianzu, Zhen Renchangjiang dan lainnya juga menunjukkan kegembiraan. Hahaha. Xiao Yanong tertawa, ternyata istana abadi ujian terbagi menjadi 5 aula cabang. 5 pilar di kejauhan melambangkan lokasi kelima aula cabang tersebut. Ayo kita ke sana sekarang. Aku punya kunci istana abadi dan bisa langsung masuk ke aula cabang. Tapi para prajurit Tao Iblis ini sama sekali tidak bisa masuk. Ayo kita pergi. Suara mendesing. Bola emas itu dengan cepat terbang menuju pilar terdekat di ujung dunia. Membunuh. Membunuh. Teriakan pembunuhan yang bergemuruh bergema di langit dan bumi, dan gelombang besar datang. Tetapi di depan bola cahaya ilahi roh emas berdiri sosok yang tampak biasa saja. Dia adalah pelayan, Xiang Liu Fang. Tuan muda, silakan pergi dulu. Saya akan segera ke sana, kata Xiang Liu Fang. Long Wei dan yang lainnya di bola cahaya ilahi roh emas secara alami melihat Xiang Liu Fang dan ombak besar yang menutupi langit dari jauh. Tiba-tiba, tubuh Xiang Liu Fang tiba-tiba membesar, dan aura ganas menyebar. Tubuhnya dengan cepat berubah menjadi sosok yang sangat menjulang tinggi dan menakutkan, setinggi 1000 kaki. Ia memiliki ekor ular yang besar dan tubuh bagian atas manusia. 8 kepala ular besar lainnya tumbuh di samping kepalanya. 9 kepala dan ekor ular, aura kuno dan ganas memenuhi udara. Dewa dan setan. Long Wei menahan napas. Itu dewa dan setan. Ya Tuhan, para dewa dan setan. Semua orang ketakutan. Semua orang bisa langsung tahu bahwa itu pasti iblis. Karena ekor ular berkepala 9 itu tampak begitu aneh, jelas bukan manusia, dan dia tidak memiliki sedikit pun aura iblis. Dan aura iblis kuno yang terpancar darinya membuat semua orang gemetar. Dengan tubuh sebesar itu dan aura kuno itu, pastilah itu iblis. Orang-orang seperti Sui Hongyi dan Buyu Zhenren belum pernah melihat dewa dan setan sungguhan. Tubuh sebesar ini, apakah itu kekuatan magis, atau tubuhnya memang sebesar ini? Master Buyu tak dapat menahan diri untuk bertanya. Dewa dan iblis secara alami sangat besar, kata Xiao Yanong dengan percaya diri. Paman Fang berasal dari klan Xiang Liu, di antara para dewa dan iblis kuno. Klan Xiang Liu juga sangat kuat di antara para dewa dan iblis. Ia memiliki tubuh sepanjang 1000 kaki tanpa menggunakan kekuatan magis apapun. Meskipun Paman Fang hanya setingkat Yuan Shen, sebagai dewa dan iblis sejati, dan anggota klan Xiang Liu, banyak dewa dan iblis duniawi yang tersebar tidak sebanding dengan Paman Fang. Long Wei dan yang lainnya terkejut. Meskipun Long Wei telah menyaksikan aksi dewa dan iblis kuno di hutan belantara gunung penjara terakhir kali, kekuatan dewa dan iblis kuno yang telah terbangun jelas lebih kuat daripada Xiang Liu Fang. Namun, dewa dan iblis kuno itu hanya dengan mudah menghancurkan Raja Iblis Paus Naga, dan Long Wei tidak melihat pertarungan nyata antara keduanya. Dan kali ini, akhirnya, saya bisa melihat dewa dan iblis sungguhan beraksi. Lagi pula, latihan fisik para dewa dan iblis bertujuan untuk mendekatkan umat manusia dengan para dewa dan iblis. Dibandingkan dengan para dewa dan iblis yang sebenarnya, masih terdapat perbedaan yang cukup besar, seperti ukuran tubuh yang tidak sebesar para dewa dan iblis, dan bakat yang tidak sekuat para dewa dan iblis yang sebenarnya, DLL. Apakah itu dewa atau iblis? Para prajurit iblis yang datang untuk membunuh juga terkejut. Mereka selalu hidup di dunia peri dan hanya pernah mendengar tentang dewa dan iblis. Ini pertama kalinya mereka melihatnya. Tubuh besar dewa atau iblis dengan 9 kepala dan ekor ular berdiri di udara, dengan 2 pesawat ulang-alik hitam besar di tangannya. Bunuh! Teriak Xiang Liu Fang. Ledakan! Xiang Liu Fang mengayunkan ekor ularnya yang besar, langit pun meledak, dan Xiang Liu Fang langsung menerkam ke arah sekelompok besar prajurit Tao Iblis. Dia cuma dewa iblis, bahkan belum mencapai level kembali ke kehampaan. Tak perlu takut padanya. Suara lantang itu menggema di telinga setiap prajurit iblis, hancurkan saja dewa iblis ini sampai mati. Ha! 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 8 kepala ular Xiang Liu Fang mendesis bersamaan. Suhu di sekitar mereka turun drastis, bahkan embun beku pun mulai mengembun. Mereka langsung memasuki dunia es dan embun beku. Dan desisan itu bahkan dapat mengguncang jiwa mereka lebih jauh lagi. Namun, kelompok prajurit Tao Iblis itu tampak menyatu saat ini, dan bahkan jiwa mereka pun tampak menyatu. Bunuh!
Ombak besar datang bergulung-gulung. Dor! Dor! Tubuh dewa dan iblis setinggi 1000 kaki itu melesat maju untuk menghadapi serangan itu, dan sekoci panjang di tangannya menusuk langsung ke ombak besar dengan ganas. Setiap tusukan menyebabkan udara meledak, seolah-olah langit dan bumi hancur. Ekor ular raksasa Siang Liu Fang berayun berulang kali, membuatnya sangat licik. Ia mampu menghindari tepian tajam ombak besar berkali-kali, lalu sesekali menusuk ombak besar itu dengan ganas. Bang! 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 Di langit, para dewa dan iblis berbenturan dengan gelombang yang mengamuk berulang kali. Dewa dan iblis sejati memiliki kekuatan absolut yang melampaui batas. Para dewa dan iblis Yuan Shen umumnya sebanding dengan para dewa abadi yang tersebar dan para dewa abadi duniawi. Para dewa dan iblis yang kembali ke kehampaan bahkan dapat dibandingkan dengan para dewa abadi surgawi. Dan para dewa abadi duniawi umat manusia yang kembali ke kehampaan jauh lebih rendah daripada para dewa abadi surgawi. Bahkan jika mereka adalah dewa dan iblis yang berlatih kultivasi tubuh. Ini menunjukkan keanehan dewa dan setan sejati. Namun, jumlah prajurit iblis terlalu banyak, dan bahkan para dewa yang tersebar pun terpaksa mundur. Akibatnya, dewa dan iblis Yang Liu berada dalam posisi lemah. Namun, ia tidak takut terluka dan sangat fleksibel, sehingga ia melancarkan serangan mengerikan berulang kali. Paman Fang bisa maju atau mundur, dia sangat fleksibel. Selain itu, dia bisa bertarung dalam waktu yang lama. Meskipun para prajurit Tao Iblis itu bisa mengeluarkan kekuatan tempur yang luar biasa, energi mereka terbatas dan mereka tidak bisa bertahan terlalu lama, kata Xiao Yanong dengan percaya diri. Luar biasa. Master Changjiang tak kuasa menahan diri untuk berseru, dewa dan iblis sejati begitu kuat. Sekalipun para dewa dan iblis yang berlatih kultivasi tubuh, berusaha sekuat tenaga untuk mendekati para dewa dan iblis, tetap saja ada celah. Ya, Long Wei juga mengangguk. Klan Xiao Yan memang salah satu dari 10 klan kuno teratas di seluruh dinasti Xia Agung. Pelayan pribadi Tuan Muda sebenarnya adalah dewa atau iblis kuno setingkat roh primordial. Long Wei juga diam-diam terkesima. Kapan klan Dongyanku akan sekuat ini? Pikir Julian dalam hati. Meskipun ada dewa dan iblis di klan Dongyan, tidak cukup hanya memiliki dewa atau iblis setingkat roh primordial untuk melindunginya. Yue menyaksikan adegan ini dalam diam, menatap dewa dan iblis Liu Fang, dan adegan-adegan dari kehidupan masa lalunya terlintas dalam benaknya. Siang Liu Yue menghela nafas pelan. Tepat saat Long Wei dan teman-temannya melarikan diri menuju pilar surga yang jauh dan menyaksikan pertempuran, tiba-tiba, naga tua beracun. Haha, dewa dan iblis ini jelas berada di level Yuan Shen. Dan kau tidak bisa berbuat apa-apa? Dan dia adalah dewa pengembara? Hahaha, sepertinya klan Wujiangku harus melakukannya. Bersamaan dengan tawa yang menggetarkan langit dan bumi, sesosok raksasa bungkuk jelek setinggi puluhan ribu kaki dan memegang garpu besi tiba-tiba muncul di langit di kejauhan. Namun, raksasa ini tampak samar, dan jelas dibentuk oleh sejumlah besar prajurit Tao dari klan iblis. Prajurit Tao Yaksha? Wu Jiangxianren benar-benar memiliki prajurit Tao Yaksha di bawah komandonya? Xiao Yanong terkejut. Klan Wu Jiang? Mungkinkah mereka keturunan Wu Jiangxianren? Wu Jiang yang abadi sendiri lahir dalam klan iblis. Dia pasti akan memperlakukan rakyatnya sendiri dengan lebih baik. Jadi bahkan setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, orang-orang Wu Jiangxian sendiri masih merupakan kekuatan iblis paling kuat di dunia peri ini. Paman Fang, cepatlah, mundur. Xiao Yanong tidak berani ragu dan menatap pilar surga di kejauhan dengan cemas. Wah, wah, wah. Bola cahaya suci roh emas terus terbang mendekat. Aku merasakannya. Xiao Yanong menatap bayangan pilar besar dan samar di depannya dengan ekspresi gembira. Lalu berteriak, buka. Tiba-tiba, sebuah pintu istana raksasa muncul di kehampaan di depan mereka. Pintu istana itu sudah terbuka. Long Wei dan yang lainnya sangat gembira ketika melihat pintu istana itu muncul di kehampaan, mengetahui bahwa di sanalah lokasi sebenarnya dari istana abadi Wujiang. Suara mendesing. Bola cahaya suci roh emas terbang langsung masuk, dan kemudian pintu istana di kehampaan menghilang lagi. Ini adalah aula besar, sunyi dan hening. Keheningan ini telah berlangsung sangat lama. Ketika Xiao Yanong, Long Wei, Mu Zishuo, Sui Hongyi dan yang lainnya tiba di aula ini dengan bola cahaya roh emas, mereka semua menghela napas lega karena akhirnya berhasil lolos masuk. Akhirnya aku berhasil lolos. Dunia peri itu sungguh mengerikan. Gerombolan prajurit iblis itu. Melihat mereka saja sudah mengerikan. Meskipun Long Wei bukan orang yang penakut, semua yang baru saja dialaminya membuatnya merasa tak berdaya, karena celah kekuatannya terlalu besar, dan sudah mencapai titik di mana ia tak mampu lagi melawan. Kakak senior, Mu Zishuo menatap Long Wei. Long Wei menatap rekan magang juniornya. Menurutmu, apa kita seharusnya tidak datang? Gumam Mu Zishuo.
Kelompok prajurit iblis Putri Duyung yang kita temui saat memasuki dunia rumah abadi sebelumnya adalah sekelompok ribuan prajurit yang bisa dengan mudah menghancurkan kita. Sedangkan kelompok yang lebih besar, puluhan ribu prajurit iblis yang muncul kemudian, dan bahkan prajurit Yaksha yang dibentuk oleh klan Wujiang, bahkan dewa dan iblis yang Liu pun tak mampu melawan mereka. Rasanya percuma saja kita datang ke sini. Mu Zishuo bergumam secara langsung, tidak menyampaikan suaranya, sehingga orang di sekitarnya pun dapat mendengarnya. Sekelompok orang itu terdiam. Ya? Barusan mereka mengandalkan pelayan Xiao Yanong, Shenmo Xiang Liu Fang. Shenmo itulah yang membunuh pemimpin pasukan Tao klan iblis Putri Duyung, dan juga Shenmo yang melawan puluhan ribu pasukan Tao klan iblis. Long Wei dan yang lainnya hanya bisa menyaksikan. Semuanya, kata Xiao Yanong sambil tersenyum, jangan berkecil hati. Dunia abadi ini telah melahirkan begitu banyak monster kuat, dan masing-masing dari mereka memiliki baju zirah Tao. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat kita prediksi sebelumnya. Ngomong-ngomong, kita sekarang telah memasuki salah satu aula cabang Istana Abadi Wujiang. Kalian harus memiliki kunci Istana Abadi untuk masuk. Jadi, sejak kematian Dewa Wujiang, tidak ada makhluk hidup lain yang memasuki istana cabang ini. Di sini masih sangat aman. Tentu saja, beberapa metode peninggalan Dewa Wujiang mungkin masih efektif, jadi jangan terburu-buru masuk. Tunggu aku membawa Paman Fang masuk, lalu jelajahi istana cabang ini perlahan-lahan. Kata-kata Xiao Yanong menenangkan semua orang. Bagaimanapun, Wujiang yang abadi telah mati selama lebih dari 100 juta tahun. Pasti tidak ada makhluk hidup di aula cabang ini. Pasti jauh lebih aman daripada di luar. Mu Zishuo segera duduk bersila di tanah dan memanggil orang-orang di sekitarnya. Kakak-kakak, adik-adik, duduklah dan istirahatlah. Long Wei tersenyum dan juga duduk bersila. Aku ketakutan setengah mati. Xiao Qing mengangkat kepala ularnya dan mengedipkan matanya. Sementara Bai Shuize juga terbaring di tanah. Yu Wei, Zhenren Changjiang, Sui Hongyi, Zhenren Buyou, dan 10 pembunuh Zhenren Wanxiang semuanya berdiri atau duduk bersila. Xiao Yanong kemudian mendapat ide. Wow! Dia melihat lubang seukuran kepalan tangan muncul di kehampaan di depannya. Melalui lubang itu, dia bisa melihat sejumlah besar prajurit iblis bertempur di dunia peri di luar dan iblis Yang Liu yang menjulang tinggi. Paman Fang! Xiao Yanong juga sedikit khawatir dan memperhatikan dari jauh. Tuan, jika iblis itu mati di luar, kita akan berada dalam masalah besar. Xiao Qing mengirim pesan kepada Long Wei, kita terjebak di aula cabang ini dan tidak bisa keluar. Jangan pesimis begitu. Dewa Iblis Yang Liu tidak mudah mati. Lagi pula, bagaimana mungkin Yu Shengong berikutnya dari suku Xiao yang terjebak di sini? Long Wei masih sangat tenang. Jika langit runtuh, pasti ada orang-orang tinggi yang akan menopangnya. Ini adalah ujian yang diberikan kepada Xiao Yanong oleh suku kuno dan kuat, klan Xiao Yan. Mungkin Xiao Yanong akan gagal, tetapi kecil kemungkinannya dia akan terjebak di sini selamanya. Long Wei dan kelompoknya tinggal di aula ini. Mereka tahu aula cabang ini sangat besar dan terdapat banyak tempat di dalamnya, tetapi mereka tidak berani menerobos masuk. Siapa yang tahu metode pertahanan peninggalan Wujiang yang abadi mana yang masih efektif? Jika mereka kurang beruntung dan secara tidak sengaja menemukan batasan yang kuat, mereka mungkin akan mati. Kita tunggu saja sampai Dewa Iblis Yang Liu bergabung dengan mereka. Sementara Long Wei dan kelompoknya menunggu dengan tenang, di salah satu koridor jauh di dalam aula cabang besar ini. Koridor ini dipenuhi patung-patung menjulang tinggi. Sekilas, terdapat 18 patung berwarna abu-abu kehitaman. Semuanya berbentuk binatang mitos legendaris Qionqi. Patung-patung ini telah tertanam di koridor ini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dan ketika Long Wei dan kelompoknya memasuki aula cabang yang kuno dan sunyi ini, seolah-olah ada sesuatu yang dipicu. Cahaya keemasan mulai tampak samar-samar di permukaan 18 patung Qionqi. Cahaya ini terus menyatu dengan patung-patung tersebut, dan secara bertahap, permukaan patung-patung tersebut mulai menjadi jernih. Jepret. Mata salah satu patung Qionqi tiba-tiba terbuka. Ini adalah sepasang mata yang bersinar dengan cahaya hijau zamrud. Jepret. 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 Semua patung Qionqi membuka mata mereka, dan hanya ada rasa dingin di mata mereka. Mereka berdiri satu persatu, bahkan melebarkan sayap mereka. Tubuh mereka seperti sapi, tetapi dengan duri-duri yang lebat, sayap mereka juga besar, dan kepala mereka seperti kepala harimau. Mereka adalah penjaga paling setia dari kuil cabang ini, 18 boneka Qionqi. Boneka, sebagai makhluk tak hidup, memang dapat bertahan hidup selama bertahun-tahun. Semua pelayan dan bawahan Wujiang Xianren telah menua dan meninggal satu persatu. Tetapi boneka-boneka ini masih mematuhi perintah yang diberikan Wujiang Xianren kepada mereka bertahun-tahun yang lalu dan menjaga istana. Orang asing telah memasuki aula harta karun, kata salah satu boneka Qionqi dengan suara rendah. Bukan tuannya. Mereka juga bukan keturunan tuan.
Orang luar ini memaksa masuk dengan kunci istana abadi. Beberapa boneka yang kuat juga dapat memiliki kecerdasan. Bahkan ketika Long Wei melewati 3 tingkat di lorong istana air, ia bertemu boneka monster berambut hitam di tingkat ketiga. Nyatanya, boneka itu telah diresapi jiwa seumur hidup, sehingga kebijaksanaannya bahkan lebih tinggi. Dia bukan tuannya, juga bukan keturunan tuannya. Siapapun yang mengganggu akan dibunuh tanpa ampun, ujar salah satu boneka Qiyongqi. Tidak ada ampun bagi pembunuhan. Tidak ada ampun bagi pembunuhan. Ke-18 boneka Qiyongqi semuanya berbicara. Ada 2 cara untuk benar-benar mengendalikan istana abadi Wujiang. Cara pertama adalah dengan membawa kunci istana abadi dan mendapatkan formula ajaib yang diajarkan oleh Wujiang Immortal, yang secara alami akan membuat beberapa formasi, larangan, dan boneka patuh. Cara kedua adalah dengan membawa kunci istana abadi, menemukan inti dari 5 aula cabang istana abadi, dan langsung memurnikannya. Jika kelima inti tersebut dimurnikan, seluruh istana abadi akan dimurnikan, dan itu juga merupakan kendali sejati. Ujian Xiao Yanong kali ini adalah untuk menyempurnakan dan mengendalikan seluruh istana abadi. Tentu saja, Xiao Yanong belum menjadi penguasa istana abadi, jadi istana abadi juga telah memulai serangan baliknya. Di aula terluar, Xiao Yanong sedang menatap melalui lubang kehampaan, menyaksikan pertempuran hebat yang terjadi di dunia peri di luar sana. Dewa dan iblis yang Liu meraung marah, darah berceceran, dan ia bertarung sekaligus melarikan diri. Cepat, cepat, cepat. Xiao Yanong sangat khawatir. Long Wei, Mu Zishuo, Yu Wei dan yang lainnya juga berdiri di belakang, menyaksikan pertempuran di luar melalui lubang di kehampaan. Berdasarkan kekuatan Dewa Iblis yang Liu saat ini, akan sulit baginya untuk melarikan diri. Para prajurit tahu Yaksha terlalu kuat, kata Yu Wei melalui transmisi suara. Yah, dia sekarang dikepung oleh 2 pihak. Satu pihak adalah gelombang besar yang dibentuk oleh puluhan ribu prajurit Tao, dan pihak lainnya adalah prajurit Tao Yaksha yang lebih kuat. Kedua pihak lebih kuat darinya. Zenren Chanjiang juga mengerutkan kening dan memperhatikan. Julian menyampaikan pesan Dewa Iblis Liu Fang ini melindungi Xiao Yanong dengan ketat, jadi dia pasti punya beberapa harta karun. Tapi sekarang dia hanya bertarung dengan 2 shuttlecock panjang itu, dan dia tidak menggunakan harta karun lain sama sekali. Kurasa bahaya yang sebenarnya belum datang. Sekelompok orang tengah menyaksikan pertempuran melalui lubang di kehampaan. 10 pembunuh Wan Xiang Zenren berjaga-jaga di sekelilingnya. Ada apa? Wajah Long Wei tiba-tiba berubah. Ruang di sekitarnya tiba-tiba berubah. Mereka sebelumnya berada di aula, tetapi tiba-tiba Long Wei dan kelompoknya terjatuh ke dalam kehampaan yang luas, tidak dapat membedakan timur, selatan, barat, utara, atau bahkan atas dan bawah. Tidak bagus. Wajah Xiao Yanong berubah, dan lubang kosong di depannya menghilang. Itu formasi terlarang. Kata Master Changjian cemas, ada formasi terlarang yang ditinggalkan oleh Wujiang abadi di aula cabang ini. Formasi terlarang itu baru saja diaktifkan. Jangkauan formasi itu pasti mencakup aula tempat kita berada tadi. Meskipun kita berada di dalam aula, kita sudah terjebak di dalam formasi itu. Ruang di sekitarku tertutup dan terdistorsi. Bahkan dengan kunci istana abadi, aku tidak bisa membuka jalan ke dunia luar. Xiao Yanong berkata dengan cemas, Peri Huohong, Tuan Changjiang, Long Wei, tidak bisa membuka jalan ke dunia luar. Paman Fang sama sekali tidak bisa masuk. Sekarang aku hanya bisa mengandalkanmu. Long Wei dan yang lainnya merasa hati mereka tenggelam. Ya, jika jalan menuju dunia luar tidak dapat dibuka, maka Dewa dan Iblis Liu Fang tidak dapat masuk, dan kita telah kehilangan dukungan terbesar kita. Long Wei tergerak, dan ia langsung melepaskan indera spiritualnya. Tetapi ia hanya merasakan keluasan. Batasan formasi yang kuat di sekelilingnya benar-benar menghalangi indera spiritual Long Wei untuk mendeteksinya. Long Wei bahkan tidak bisa mendeteksi adik juniornya, Mu Zishuo, dan orang-orang di sampingnya. Aku punya kabar lain. Dalam formasi ini, bahkan kesadaran spiritual pun tak bisa mendeteksinya, ujar Long Wei melalui transmisi suara. Apa? Master Changjiang terkejut. Ia bahkan mencobanya dan raut wajahnya berubah. Memang benar kesadaran ilahi tidak dapat mendeteksinya. Karena bahkan kesadaran ilahi pun tidak dapat mendeteksinya, ini jelas bukan formasi biasa. Long Wei dan kelompoknya secara alami berkumpul bersama. 10 pembunuh Wan Xiang Zenren bahkan membentuk formasi. Siapa di antara kalian yang jago formasi? Hancurkan mereka dengan cepat, kata Xiao Yanong melalui transmisi suara. Paman Bai? Long Wei mengirim pesan kepada Bai Shuize yang berdiri di sampingnya. Paman Bai telah menghabiskan hampir seluruh energinya untuk formasi selama bertahun-tahun, dan pencapaiannya jauh lebih tinggi daripada dirinya sendiri. Formasi itu sangat menakutkan. Bai Shuize menggelengkan kepalanya sedikit dan terus mempelajarinya. Tepat saat itu, Swiss, 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 Swiss,
Segerombolan anak panah es yang lebat muncul entah dari mana. Setiap anak panah memiliki kekuatan yang sangat mengerikan dan langsung menyelimuti Long Wei dan kelompoknya dalam formasi. Jaraknya terlalu dekat dan kecepatannya terlalu cepat. Dor! Teratai air dan api yang mekar di sekitar Long Wei benar-benar tertembak dan hancur oleh 3 anak panah yang menyerang. Hati-hati! Raut wajah Long Wei berubah drastis. Anak panah itu terlalu kuat, hanya 3 saja sudah sangat mengerikan. Long Wei juga punya firasat bahwa jika terjebak dalam formasi terlarang yang mengerikan ini, salah satu anggota kelompok Wanxiang Zhenren mereka mungkin akan mati. Panah es ini cukup untuk membunuh seorang Wanxiang Yuanman Zhenren biasa. Ujar Zhenren Changjiang mendesak melalui transmisi suara. Semuanya, cepat bentuk formasi. Bentuklah formasi 5 elemen dan 5 arah. Long Wei menyampaikan pesannya. Bagus. Menakutkan sekali, teriak Mu Zishuo semakin keras. Om Long Wei, Mu Zishuo, Yue, Julian, dan Changjiang Zhenren semuanya berasal dari sekte yang sama. Mereka secara alami menampilkan formasi 5 elemen dan 5 arah dari Akademi Hitam Putih. Formasi serangan gabungan semacam ini tidak memerlukan pertukaran pil hitam putih dan wajib dipelajari oleh para murid sekte. Kelima orang itu bergerak, dan tiba-tiba cahaya muncul pada masing-masing dari mereka. Mungkin cahaya keemasan, cahaya merah, cahaya biru laut, cahaya kuning, atau cahaya hijau. Setelah formasi terbentuk, Long Wei akhirnya sedikit tenang. Kekuatan panah es ini terlalu besar. Saat aku bertarung dengan Tao Sueyu, tetesan air surgawi yang digunakan Tao Sueyu setetes air surgawi melukai teratai air dan apiku, tetapi tidak menghancurkan teratai air dan apiku. Dan ketiga panah es ini dapat menghancurkan teratai air dan apiku. Aku khawatir setiap panah memiliki kekuatan setetes air surgawi. Tao Sueyu hanya mengendalikan total 108 tetes air surgawi, tetapi panah-panah es di depannya ini menyerangnya dengan rapat dan terus-menerus, dan dihasilkan secara terus-menerus. Saya takut bahkan seorang pendeta Tao yang memiliki roh spiritual akan diserang sampai mati oleh sekelompok orang. Long Wei, kalian berlima ada di depanku. Xiao Yanong juga berteriak melalui transmisi suara. Kalian bersepuluh ada di belakangku. Sue Hongyi dan Buyu Zhenren, kalian ada di pihakku. Long Wei dan kelima rekannya adalah yang terkuat. Lagi pula, 3 dari mereka lebih kuat daripada rata-rata primordial Tao. Ketika kelimanya bergabung, merekalah yang paling kuat. Tentu saja, mereka berdiri di depan Xiao Yanong dan melindunginya dari panah yang berhamburan. Meskipun 10 pembunuh Wanxiang Zhenren relatif lemah, mereka tetap berjumlah 10. Begitu mereka membentuk formasi, kekuatan mereka sama kuatnya. Mereka menangkis panah es dari belakang Xiao Yanong. Masih ada ruang tersisa. Tentu saja, Sue Hongyi dan Buyu Zhenren lah yang memblokirnya. Keduanya juga menggunakan formasi Liang Yi yang paling umum. Hampir semua kultivator mengetahui formasi Liang Yi ini, tetapi efeknya relatif rendah dan peningkatan kekuatannya terbatas. Bagaimanapun, setidaknya formasi ini dapat meningkatkan kekuatan, jadi tentu saja mereka juga menggunakannya. Masalah, umpat Sue Hongyi dalam hati. Ini benar-benar berbahaya. Tuan Buyu juga cemas. Mereka berdua lebih lemah daripada Long Wei dan kelompoknya. Long Wei dan kelompoknya membentuk formasi beranggotakan 5 orang, tetapi mereka hanya punya 2 orang. Anda harus tahu bahwa panah es ini cukup untuk membunuh Yuan Shen Taoist dengan mudah. Engah. Ledakan. Sue Hongyi dan Buyu Zhenren keduanya berada dalam bahaya besar untuk sesaat. Tuan Xiaoyan, kita tidak bisa menahan mereka lebih lama lagi, kata Sue Hongyi cemas. Kita tidak bisa menghentikan mereka di sini. Guru Buyu juga cemas. Sungguh sia-sia, gerutu Tuan Muda Xiaoyan dalam hati. Ia juga cemas. Kelima murid Akademi Hitam Putih masih lebih kuat. Berusahalah sekuat tenaga untuk menghalanginya. Semakin lama kau menunda, semakin besar peluangmu, kata Tuan Muda Xiaoyan melalui transmisi suara. Changjiang Zhenren mengirimkan suaranya, Tuan Muda Xiaoyan, formasi ini pasti ditinggalkan oleh Wu Jiang yang abadi saat itu. Jika Wu Jiang yang abadi ada di sini, formasi ini mungkin akan lebih mengerikan, bahkan seorang abadi yang tersebar atau abadi di bumi pun bisa mati. Sekarang setelah Wu Jiang yang abadi hilang, meskipun formasi ini kurang kuat, itu bukanlah sesuatu yang bisa kita lawan terus-menerus. Energi kita ada batasnya, tetapi formasi ini menyerap energi langit dan bumi. Formasi ini dapat dipertahankan tanpa henti. Formasi ini juga dapat melelahkan kita. Yang terpenting bagi kita sekarang adalah memiliki seorang master formasi untuk menemukan kelemahan dalam formasi ini. Jika Anda terjebak dalam suatu formasi, jika ada penguasa formasi yang kuat, Anda bahkan dapat keluar dari jangkauan formasi dengan mudah. Jika Anda kurang mahir dalam mempelajari formasi, maka cobalah untuk mencari kelemahan dan kelemahan formasi tersebut. Gunakan kekuatan Anda sendiri untuk menyerang kelemahan formasi tersebut, dan secara alami Anda akan memiliki peluang menang yang lebih besar. Jika formasinya terlalu buruk, maka kau akan terjebak dalam formasi itu, dan kau akan dirusak olehnya,
Dan kau hanya bisa melawannya dengan bodoh. Ini juga yang terburuk. Tuan Xiaoyan, Anda datang untuk menjelajahi istana abadi ini, jadi pasti ada seorang ahli formasi yang menemani Anda, ujar Mu Zishuo melalui transmisi suara. Xiaoyanong menggertakkan giginya. Ahli formasi? Tentu saja ada. Tapi ahli formasinya sekarang berada di dunia abadi di luar sana. Dia adalah dewa dan iblis, Xiang Liufang. Dewa dan iblis lahir dari langit dan bumi. Dan dewa dan iblis Xiang Liufang lahir di era dewa dan iblis. Ia telah hidup hingga saat ini, jadi bisa dibayangkan betapa panjangnya umurnya. Namun, dewa dan iblis berbeda dari ras lain. Mereka adalah kebanggaan sejati surga. Mereka adalah kesayangan surga. Mereka dilahirkan untuk berlatih dan memiliki kekuatan supernatural yang hebat. Beberapa dewa dan iblis yang kacau lahir untuk menguasai Tao, bahkan Dao Agung. Oleh karena itu, para dewa dan setan tidak menderita 3 malapetaka dan 9 malapetaka. Umur mereka juga tidak terbatas. Tetapi, mereka berlatih sangat lambat, dan bahkan setelah mencapai tingkat tertentu, mereka tidak bisa lagi berkembang. Misalnya, dewa dan iblis Liu Fang mencapai tingkat roh primordial miliaran tahun yang lalu. Namun sekarang ia masih berada di tingkat roh primordial. Saya rasa potensinya telah habis, dan ia akan selalu berada di tingkat roh primordial di masa depan. Namun, umur panjang akan membuat para dewa dan iblis mulai mempelajari aspek lain, seperti jalan boneka dan jalan formasi, yang sangat memakan waktu. Oleh karena itu, pemahaman mereka agak buruk, tetapi mereka punya cukup waktu, dan Xiang Liufang juga ahli formasi sejati. Dalam pengaturan awal, Xiang Liufang bertanggung jawab atas perlindungan ketat Xiaoyanong, dan mereka seharusnya tidak pernah dipisahkan. Tetapi sebelumnya, mereka bertemu dengan sejumlah besar prajurit iblis, dan seseorang harus menunda mereka. Jadi Xiang Liu berpisah. Paman Fang. Xiaoyanong cemas dan menyesal. Seandainya aku tahu lebih awal, aku tidak akan membiarkan Paman Fang meninggalkanku. Setelah aku melewati ini, begitu Paman Fang kembali, aku tidak akan pernah membiarkan Paman Fang meninggalkanku. Tidak akan pernah. Paman Fang jago formasi. Xiaoyanong mentransmisikan suaranya, tapi Paman Fang tidak bisa masuk sekarang. Semuanya, siapa di antara kalian yang jago formasi? Kau akan membunuh kami. Mu Zishuo sangat marah. Dewa atau iblis itu jago formasi? Long Wei dan yang lainnya terdiam. Mereka yang ahli dalam formasi kini tidak bisa lagi memasuki aula cabang. Lalu, siapa di antara mereka yang ahli dalam formasi? Mereka semua jenius sejati. Dan tentu saja masing-masing dari mereka mencurahkan energi mereka untuk tahu mereka sendiri. Bahkan Long Wei, yang memiliki bakat luar biasa dalam formasi, lebih banyak berfokus pada ilmu pedang, dan sesekali mengamati formasi untuk menghilangkan kebosanan. Tuan Changjiang, Peri Huohong, kalian berdua adalah makhluk abadi yang bereinkarnasi. Kalian pasti telah mempelajari formasi pertempuran di kehidupan sebelumnya. Aku ingin tahu apakah kalian masih mengingatnya sekarang? Kata Xiaoyanong melalui transmisi suara. Kita berada di alam segala sesuatu, dan terkadang kita dapat mengingat beberapa fragmen. Formasi ini sangat besar dan luas. Kita harus sepenuhnya terbangun untuk menguasai pemahaman formasi di kehidupan kita sebelumnya. Kata Master Changjiang tanpa daya. Xiaoyanong, Long Wei dan yang lainnya berkomunikasi satu sama lain dengan sangat cepat. Namun, Panahes yang dibentuk oleh kekuatan langit dan bumi yang ditarik oleh formasi ini juga sangat cepat. Titik lemah di seluruh lingkaran perlindungan, Sui Hongyi dan Buyu Zhenren, bahkan terluka. Tuan Xiaoyan, kita tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Lengan kiri Sui Hongyi berlumuran darah. Aku tidak tahan lagi, kata Buyu Zhenren. Cepat masuk. Xiaoyanong hanya bisa memberi perintah. Long Wei, Tuan Changjiang, dan kalian berlima. Tempat Sui Hongyi dan 2 orang lainnya bersembunyi sebelumnya juga akan diserahkan kepada kalian berlima. Long Wei dan yang lainnya hanya bisa mengertakkan gigi dan memperluas jangkauan formasi untuk memblokir area yang lebih luas. Ingat, makin besar jangkauannya, makin banyak serangan panah es yang akan Anda tahan. Panggilan. Hampir selesai. Begitu Sui Hongyi dan Buyu Zhenren bersembunyi di dalam, mereka berdua menghela napas lega. Mereka berdua meminum ramuan dan mulai pulih. Apa yang harus kulakukan? Xiaoyanong berpikir dengan cemas. Meskipun ia memiliki banyak harta pelindung, mustahil baginya untuk menghancurkan formasi kuno peninggalan sang abadi. Tentu saja, jika ia menyerah dalam ujian ini, ia bisa saja melakukan relokasi besar dan pergi dari sini. Namun begitu dia pergi, ujian itu akan gagal. Xiaoyanong tidak akan pernah membiarkan hal ini terjadi. Kita harus menghancurkan formasi ini, tapi bagaimana caranya? Sekarang kita punya 5 murid dari Akademi Hitam Putih dan 10 prajurit maut gajah untuk mendukung kita. Tapi seiring berjalannya waktu, energi mereka akan habis, dan mereka tidak akan punya jalan keluar. Xiaoyanong sangat cemas. Tepat saat itu, dalam formasi kehampaan yang kacau di sekitarnya, sebuah boneka binatang abu-abu kehitaman bersayap, bertubuh banteng berduri,
dan berkepala harimau tiba-tiba muncul. Itu adalah boneka Kyongki. Boneka Kyongki ini muncul dari formasi, mengepakkan sayapnya, membentuk busur untuk menghindari 10 pembunuhan Xiang Zhenren, dan langsung menangkap Xiaoyan yang berada di tengah formasi. Lindungi Tuan Muda Xiaoyan. Teriak Sue Hongyi. Ledakan, 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 ledakan. Satu demi satu, boneka Kyongki datang meraung, dan hampir dalam sekejap, 18 boneka Kyongki muncul di sekitarnya. Untuk sesaat, Long Wei dan yang lainnya terkekang oleh boneka Kyongki dan sama sekali tidak mampu melindungi Tuan Muda Xiaoyan. Merusak. Pedang seterang cahaya bulan menebas boneka Kyongki. Boneka Kyongki itu terlempar mundur lebih dari 3 meter, lalu berhenti, dan terus menerkam. Long Wei, yang dikelilingi lebih dari 700 pedang terbang, terkejut melihat ini. Sekarang mereka berlima telah membentuk formasi, energinya sendiri secara alami meningkat pesat. Dia menggunakan tingkat ke-9 formasi pedang Xiaoqian hanya untuk sementara waktu menangkis boneka Kyongki. Hati-hati. Semua boneka Kyongki ini memiliki kekuatan tempur seperti Taoist Yuan Shen, dan mereka kebal terhadap pedang dan tombak. Tubuh mereka bagaikan senjata ajaib, dan mereka lebih sulit dihadapi daripada Taoist Yuan Shen biasa. Mu Zishuo adalah seorang jenius dalam seni boneka. Begitu ia melihat boneka Kyongki ini, ia tahu akan ada masalah besar. Mereka sebenarnya adalah boneka dengan kekuatan tempur Taoist Yuan Shen. Setiap boneka ini sangat mahal, dan 18 diantaranya muncul sekaligus. Long Wei melepaskan cahaya pedang berulang kali, dan hanya mampu menahan 2 boneka Kyongki secara bersamaan. Kebanyakan makhluk abadi akan merasa kasihan pada boneka yang memiliki kekuatan bertarung seperti jiwa, tetapi bagi makhluk surgawi abadi, relatif mudah untuk membeli 18 boneka setingkat ini. Ada 18 boneka Kyongki, tetapi hanya 10 diantaranya yang cukup untuk menunda 5 Long Wei dan 10 pembunuhan Xiang Zhenren. Ada juga 8 boneka Kyongki yang menyerang Xiao Yanong, sang inti. Boneka-boneka Kyongki ini cerdas dan tahu bahwa Xiao Yanong adalah pemimpin para pencuri. Blokir itu. Hati-hati. Sue Hongyi dan Buyu Zhenren, yang berada di samping Xiao Yanong, tentu saja juga terkena dampak bencana tersebut. Ketika 8 boneka Kyongki mengepung mereka, Sue Hongyi dan Buyu Zhenren sempat panik, karena setiap boneka Kyongki tidak kalah kuat dari mereka, dan boneka-boneka ini adalah senjata ajaib yang tidak dapat dihancurkan. Sobek. Cakar tajam itu menyapu tubuh Buyu Zhenren bagai kilat, mencabik-cabiknya dan memercikkan darah. Tidak. Mata Tuan Buyu terbelalak lebar. Ia pikir ia bisa mendapatkan bantuan dari Tuan Xiaoyan kali ini, tetapi siapa sangka ia akan kehilangan nyawanya di sini. Di antara semua Wan Xiang Zhenren, kematian pertama akhirnya muncul. Kematian Buyu Zhenren mengejutkan Tuan Muda Xiaoyan, Long Wei, dan sekelompok orang. Yang paling terkejut adalah Sue Hongyi, yang kekuatannya hampir setara dengan Buyu Zhenren. Seharusnya aku tidak datang, seharusnya aku tidak datang. Mata Sue Hongyi memerah, dan sebuah jimat muncul tiba-tiba di tangannya. Jimat itu kemudian berubah menjadi lapisan cahaya keemasan yang menyelimutinya. Bang! Ia berhasil menahan cakar boneka Kyongki, dan cahaya keemasan di tubuhnya bergetar. Sue Hongyi memanfaatkan kesempatan ini untuk melarikan diri. Jauhi itu. Long Wei dan 5 orang lainnya, serta 10 pembunuhan Xiang Zhenren, menahan 10 dari 18 boneka Kyongki, dan 8 boneka Kyongki lainnya juga menatap Master Xiaoyan. Sue Hongyi mati-matian berusaha melarikan diri dari pusat, dan untuk sesaat tidak ada boneka Kyongki yang bisa menghadapinya. Sialan, sialan. Tuan Muda Xiao yang melirik Sue Hongyi dengan dingin di kejauhan. Sebelumnya, Sue Hongyi dan Zhenren Buyo telah membantunya menahan 3 boneka Kyongki. Sekarang setelah Zhenren Buyo mati dan Sue Hongyi telah melarikan diri, 8 boneka Kyongki mengepungnya sepenuhnya. Sue Hongyi menunjukkan ekspresi memelas dan dengan cemas berkata Tuan Xiaoyan, saya benar-benar tidak bisa menahannya lagi. Saudara Buyo sudah meninggal. Jika saya terus melawan, saya khawatir saya akan mati dalam beberapa tarikan napas. Tuan Muda Xiaoyan sangat marah, tetapi dia juga tahu bahwa orang-orang ini bukanlah budaknya. Mereka juga bukan pembunuhnya, jadi wajar bagi mereka untuk melarikan diri saat menghadapi kematian. Sialan, sialan. Selama aku selamat dari bencana ini dan bertemu kembali dengan Paman Fang, aku tidak akan pernah membiarkan Paman Fang meninggalkanku di istana abadi ujian ini, tidak akan pernah. Tuan Muda Xiaoyan benar-benar menyesal membiarkan Xiang Liu Fang pergi. Seandainya dia tahu lebih awal, dia lebih suka menggunakan kedua harta itu untuk langsung menjerat kelompok prajurit Tao Iblis itu. Harta yang dapat menahan puluhan ribu prajurit iblis itu tentu saja luar biasa. Jadi Tuan Muda Xiaoyan enggan menyerahkannya saat itu. Saya menyesalinya sekarang, tetapi sudah terlambat. Tuan Muda Xiaoyan berdiri di sana, dengan seekor naga merah tua berputar-putar di sekelilingnya. Naga merah tua itu memancarkan aura yang mengerikan, dan cakarnya yang tajam berulang kali mencengkeram boneka-boneka Kyongki yang mengepung.
Ledakan, ledakan, ledakan. Satu persatu boneka Kiyongki tertangkap dan terlempar mundur. Ekor panjang naga sisik merah juga terus ditarik keluar. Tetapi boneka-boneka Kiyongki itu juga ajaib dan tak terhancurkan. Oleh karena itu, mereka sama sekali tidak takut dan menyerang dengan ganas. Cakar tajam boneka-boneka Kiyongki itu juga menggores luka besar pada naga sisik merah, dan sisik-sisiknya robek serta darah berceceran. Namun, tubuh naga sisik merah pulih dengan kecepatan yang mencengangkan, dan terus bertarung mati-matian dengan boneka Kiyongki ini. Binatang mistis yang satu ini, naga bersisik merah, sendirian berhasil menghalangi 8 boneka Kiyongki. Sungguh naga bersisik merah yang kuat. Meskipun Long Wei sedang bertarung, ia juga mengamati situasi di medan perang. Ia takjub dengan kekuatan naga bersisik merah itu. Ia memang garis keturunan teratas di antara para binatang dewa, dan seharusnya ia telah berlatih tubuh dewa dan iblis. Meskipun berada di level makhluk yang tak terhitung jumlahnya, ia memiliki kekuatan tempur yang sebanding dengan dewa yang sempurna. Aku khawatir bahkan jika aku mengerahkan seluruh kekuatanku, aku hanya akan sebanding dengannya. Saat ini, Long Wei sedang menggunakan formasi pedang Xiaoqian. Meskipun didukung oleh formasi 5 elemen dan 5 arah, formasi itu masih lebih lemah daripada dalam pertempuran jarak dekat. Memblokir. Memblokir. Long Wei dan kelompoknya berusaha sekuat tenaga untuk melawan, tetapi panah es dari samping masih sangat kuat, dan boneka Kiyongki juga ikut campur dan mengepung Long Wei dan kelompoknya. Namun, boneka Kiyongki ini juga akan terluka secara tidak sengaja oleh panah es tersebut. Lagi pula, boneka Kiyongki ini hanya mengaktifkan formasi, tetapi tidak dapat mengendalikannya. Hanya pemilik Immortal Mansion dan ahli waris Immortal Mansion yang benar-benar dapat memimpin pembentukannya. Tanpa ada yang bertanggung jawab, panah es itu tidak dapat membedakan kawan dan lawan, tetapi boneka Kiyongki semuanya adalah senjata ajaib dan sama sekali tidak peduli dengan serangan panah es itu. Tidak bagus. Ekspresi Long Wei tiba-tiba berubah. Kita dalam masalah. Master Chang Jiang juga terkejut. Mereka semua memperhatikan situasi medan perang setiap saat, dan melihat bahwa 8 boneka Kiyongki yang awalnya mengepung Tuan Xiao yang telah menyerah karena ditentang oleh makhluk mitologi naga sisik merah. 8 boneka Kiyongki itu bahkan terbang langsung ke arah 10 prajurit Wan Xiang Zhenren. 10 pembunuh Wan Xiang Zhenren relatif lebih lemah kekuatannya, tetapi mereka selaras satu sama lain, membentuk formasi besar, dan menunda 3 boneka Kiyongki. Pada saat ini, 8 boneka Kiyongki lainnya tiba-tiba berbalik dan menerkam mereka. Bersama 3 boneka sebelumnya, jumlah boneka langsung mencapai 11. Jika ke-11 boneka menyerang Long Wei dan kelompoknya, mereka akan mampu bertahan, tetapi sekarang mereka menyerang ke 10 prajurit Wan Xiang Zhenren ini. Berhenti. Tuan Muda Xiaoyan murka. Ia belum sempat bergerak, tetapi tiba-tiba sebuah cambuk hitam besar muncul di tangannya. Api hitam berkobar di cambuk hitam itu. Ia mengayunkan cambuk di tangannya dengan keras, dan cambuk itu langsung melesat melintasi langit dan langsung mengenai boneka Kiyongki di kejauhan. Bang! Cambuk panjang itu mengenai boneka Kiyongki, menyebabkannya berguling dan terbang mundur keluar dari formasi, menghilang dari pandangan Long Wei dan yang lainnya. Bang! Bang! Tuan Muda Xiao yang mencambuk cambuk itu. Setiap cambuk memiliki kekuatan yang luar biasa dan mengerikan, dan setiap boneka Kiyongki akan dicambuk habis. Itu menakjubkan. Mengerikan sekali. Sangat kuat. Long Wei dan yang lainnya semuanya terkejut. Tak seorang pun menyangka Tuan Muda Xiao yang begitu kuat. Bahkan Long Wei pun bisa memastikannya sekilas. Api di cambuk Tuan Muda Xiao yang seharusnya adalah api bumi. Dan jika tidak terjadi apa-apa, seharusnya sudah mencapai level api bumi tingkat pertama. Justru karena telah mencapai level api bumi tingkat pertama, kekuatannya bisa setara dengan api surgawi biasa. Apinya adalah api tanah kelas 1, cambuk panjangnya juga aneh, dan aura Tuan Muda Xiaoyan ini tiba-tiba meningkat pesat. Dia pasti punya teknik rahasia. Long Wei takjub dengan pelatihan pemimpin berikutnya dari suku agung kuno, Xiaoyan. Pelatihannya jelas menyeluruh, dan setidaknya kekuatan tempurnya sama mengerikannya. Pasti setingkat dengan dirinya, Yu Wei dan yang lainnya, dan harta karunnya bahkan lebih kuat dari milikku. Tidak. Tuan Muda Xiaoyan tampak marah. Meskipun dia berhasil menjatuhkan 3 boneka Kiyongki secara berturut-turut, dia tetaplah satu orang dan ada 11 boneka Kiyongki. Jadi 8 boneka Kiyongki lainnya, disertai sejumlah besar anak panah es, tetap merobek formasi 10 prajurit kematian Wan Xiang Zhenren dan langsung mencabik-cabik satu Wan Xiang Zhenren. Dengan meninggalnya satu orang, kekuatan 9 Wan Xiang Zhenren lainnya tiba-tiba menurun drastis. Pada saat ini, 3 boneka Kiyongki yang tertiup angin telah terbang kembali. Mereka sama sekali tidak terluka dan masih menerkam 9 pembunuh Wan Xiang Zhenren. Membunuh. Guru, saya akan menunggu. Ledakan. Ledakan. Robek. Meskipun Wan Xiang Zhenren tak kenal takut, mereka tetap dicabik-cabik oleh boneka Kiyongki, atau langsung dihajar hingga tewas oleh sayap. Dalam sekejap,
Kesepuluh pembunuh Wan Xiang Zhenren tewas. Tuan Muda Xiaoyan sangat marah, tetapi ia tidak berani membiarkan naga sisik merah di sampingnya pergi. Karena ia sendiri bukan tubuh dewa atau iblis, ia berada dalam posisi yang kurang menguntungkan dalam pertempuran jarak dekat, dan naga sisik merah harus melindunginya dengan ketat. Bunuh kelima orang itu. Bunuh mereka. Ke-11 boneka Qiongqi bahkan tidak melihat ke arah Tuan Muda Xiaoyan, dan langsung menerkam Long Wei dan 5 orang lainnya dari Akademi Hitam Putih. Long Wei dan yang lainnya telah menyaksikan boneka Qiongqi mengepung dan membunuh 10 prajurit Wan Xiang Zhenren, dan mereka tahu bahwa situasinya tidak berjalan baik, tetapi mereka juga terhambat oleh 7 boneka Wan Xiang di depan mereka. Lagi pula, yang benar-benar kuat di antara mereka berlima adalah Long Wei, Yu Wei, dan Chang Jiang Zhenren. Julian dan Mu Zixuo relatif jauh lebih lemah. Long Wei, Peri Huo Hong, Tuan Chang Jiang. Tuan Muda Xiao yang mengirimkan pesan suara dengan cemas, hati-hati dengan boneka Qiongqi itu. Kalian harus bertahan. Boneka Qiongqi sialan, sialan. Pertama mereka membunuh 10 prajuritku, dan sekarang mereka ingin membunuh Long Wei dan yang lainnya. Tuan Muda Xiao yang tahu betul bahwa dengan Long Wei dan yang lainnya di sekitar, mereka setidaknya bisa membantunya menunda banyak boneka Qiongqi. Jika Long Wei dan yang lainnya mati dengan 18 boneka Qiongqi yang mengepungnya sendirian, meskipun ia memiliki banyak harta, ia tak punya pilihan selain menggunakan teleportasi agung untuk melarikan diri. Begitu dia lolos, dia akan gagal dalam ujian ini, dan kemungkinannya untuk menjadi Tuan Yushen di masa depan akan sangat berkurang, yang tentu saja tidak akan dia izinkan. Long Wei, biarkan aku masuk. Sui Hongyi, kau juga masuk. Tuan Muda Xiaoyan, Qianglong sisik merah, dan pria berjubah merah salju yang panik semuanya terbang langsung ke formasi Long Wei dan keempat orang lainnya. Long Wei dan keempat orang lainnya tentu saja tidak menghentikan mereka. Serang. Tuan Muda Xiao yang memberi perintah dengan wajah muram. Tuan Muda Xiao yang menghunus cambuk hitam menyala. Naga bersisik merah itu juga merentangkan sebagian besar tubuhnya, mencengkeram boneka Qiongqi itu dengan cakarnya yang tajam berulang kali. Sui Hongyi juga berusaha sekuat tenaga menggunakan senjata ajaibnya, berharap dapat menebus kesalahannya di depan Master Xiaoyan. Tuan Xiaoyan, Long Wei tiba-tiba menyampaikan pesan itu. Ada apa? Tuan Muda Xiaoyan sedang kesal, tapi dia tetap sopan kepada asistennya. Long Wei. Bai Shuize, makhluk roh di bawah komandoku, telah mempelajari formasi secara mendalam. Dia telah lama memahami hal ini dan telah menemukan kelemahan dalam formasi ini. Dia yakin bisa menembusnya. Long Wei menyampaikan pesan itu. Tuan Muda Xiao yang awalnya sangat tidak sabar dan marah, tetapi setelah mendengar apa yang dikatakan Long Wei, ia tak kuasa menahan diri untuk tidak merasa sedikit bersemangat sekaligus tak percaya Anda bilang binatang roh Anda. Bai Shuize, bisa menghancurkan formasi ini? Ini formasi peninggalan Wu Jiang yang abadi. Formasi ini juga bisa menghancurkan formasi peninggalan makhluk surgawi? Apakah Anda yakin bisa menghancurkannya? Bukannya dia meremehkan Bai Shuize, tapi dia tidak menganggap Bai Shuize ahli dalam formasi. Tuan Xiaoyan, meskipun formasi ini peninggalan Wu Jiang yang abadi, beliau mungkin tidak mahir menggunakannya. Kedua, meskipun formasi ini kuat, tidak ada yang mengelolanya. Formasi tanpa orang yang bertanggung jawab sangatlah bodoh dan tidak memiliki kekuatan spiritual sama sekali. Long Weilian menyampaikan suaranya, binatang rohku, Bai Shuize, dapat menghancurkan formasi ini sepenuhnya dengan formasi tongkat fuksi. Formasi tongkat fuksi? Oke, aku percaya padamu. Aku punya satu set senjata ajaib formasi tongkat fuksi tingkat bumi. Kalau kau pakai punyaku, kekuatannya pasti akan lebih besar. Tuan Muda Xiao yang tidak menunjukkan belas kasihan saat ini. Ia langsung mengeluarkan satu set formasi tongkat fuksi tingkat bumi dan melemparkannya. Bai Shuize, yang telah mempelajari formasi di belakang Long Wei tanpa mengambil tindakan apapun, memiliki aliran energi yang terbang keluar dari tubuhnya, menyelimuti formasi tongkat fuksi yang sama sekali tidak bertuan. Itu mudah disempurnakan. Paman Bai, apakah kamu benar-benar yakin? Long Wei mengirim pesan suara. Jangan khawatir, Ning Er. Aku sudah lama mempelajarinya dan aku yakin bisa menghancurkan formasi ini. Meskipun formasi ini sangat kuat, bagaimanapun juga, tidak ada yang mengendalikannya. Kau harus tahu bahwa semakin kuat formasinya, semakin rumit pula formasinya. Itu adalah kekuatan langit dan bumi yang ditransformasikan melalui lapisan transformasi untuk membentuk kekuatan yang begitu dahsyat. Selama salah satu lapisan transformasi terjebak, seluruh formasi akan sia-sia. Jika formasi ini memiliki seorang master, formasi ini akan terus berubah dan akan sangat sulit untuk ditembus. Namun, karena tidak ada yang bertanggung jawab, formasi ini 100 atau 1000 kali lebih mudah ditembus, kata Bai Shuize. Dan dia juga mendapatkan satu set formasi tongkat fuksi tingkat bumi terbaik ini. Tuan Muda Xiao yang sungguh murah hati. Itu karena Paman Bai bisa menghancurkan formasi itu. Long Wei berkomunikasi dengan pikirannya. Paman Bai, jangan buang waktu lagi, cepat hancurkan formasi itu. Kalau ada yang perlu kami lakukan,
beritahu kami saja. Tuan Xiaoyan pasti akan berusaha sebaik mungkin. Usir boneka-boneka Qionqi itu agar tidak ada gangguan dalam radius 10 kaki di sekitarku, jawab Bai Shuize. Bagus. Long Wei segera mengirim pesan. Tuan Xiaoyan, semuanya, mari kita kembangkan formasi 5 elemen 5 arah sedikit lebih jauh. Memperluasnya lebih jauh, semakin besar formasinya, semakin banyak panah es yang akan kita terima, kata Master Chang Jiang cemas. Binatang spiritualku, Bai Shuize, punya cara untuk menembus formasi ini, tapi butuh jarak 10 kaki. Long Wei menyampaikan pesan itu. Bisakah kamu mematahkan formasi itu? Nyata. Semua orang terkejut dan terperanjat. Master Xiaoyan mendesak dengan cemas, semuanya, cepatlah dan cobalah. Tunggu sebentar. Setelah mengatakan itu, dia memelototi Sue Hongyi dengan tajam. Sue Hongyi bahkan tidak berusaha keras untuk menunjukkan bahwa dia berusaha sangat keras. Berdengung. Formasinya diperluas. Tuan Muda Xiaoyan dan naga sisik merah juga menunjukkan kekuatan suci mereka. Hanya satu orang dan satu makhluk roh ini yang mampu menahan 8 boneka Qionqi secara bersamaan. Sue Hongyi juga berjuang keras melawan satu boneka Qionqi. Dan Long Wei beserta 5 orang lainnya juga mampu melawan 9 boneka Qionqi lainnya. Untuk sementara, Long Wei dan rekan-rekannya bahkan mampu menahan boneka-boneka Qionqi ini. Namun, sambil menekan boneka Qionqi, mereka juga harus mengalihkan perhatian dari menangkis panah es, dan untuk sementara, konsumsi energi mereka sangat tinggi. Kondisi kekuatan tempur super tinggi ini tidak dapat dipertahankan terlalu lama. Bangkit. Seekor anjing seputih salju berada di inti formasi, dengan tongkat-tongkat kayu kuno berselimut rune melayang di sekitarnya. Tongkat-tongkat itu berterbangan ke segala arah dan segera mendarat di berbagai tempat. Setiap kali tongkat mendarat, seolah-olah telah memaku ruang di sekitarnya. Sebanyak 64 tongkat fuksi jatuh. Saya melihat setiap batang kayu diterangi dengan cahaya berwarna air yang menyilaukan, dan garis-garis cahaya berwarna air muncul di antara batang kayu, membentuk formasi jimat yang sangat besar. Ledakan. Formasi jimat ini sebenarnya cocok dengan seluruh formasi di sekelilingnya. Rasanya seperti setetes tinta yang jatuh di atas kain putih, atau seperti batang besi yang tersangkut di roda gigi. Singkatnya, formasi yang sebelumnya terkoordinasi sempurna itu langsung macet. Kekuatan dahsyat langit dan bumi yang sebelumnya telah diaktifkan juga langsung terputus, dan kekuatan panah es yang menyerang mereka tiba-tiba menurun drastis. Hanya dalam sekejap, panah es itu lenyap begitu saja. Lalu seluruh formasi itu menghilang sepenuhnya. Aula kuno itu muncul kembali di hadapan Long Wei dan teman-temannya. Mereka masih berada di aula ini dan belum pernah pergi. Formasinya rusak? Xiao Yanong awalnya tertegun, lalu dia menjadi gembira. Ia pernah terjebak dalam formasi itu sebelumnya, dan keputusasaan serta rasa sakit menyiksanya. Namun kini setelah ia bebas, kegembiraan di hatinya tak terlukiskan. Keren, keren. Mu Zishuo mengerjap dan menatap anjing besar seputih salju di tengahnya. Bai Shuize sungguh hebat. Master Chang Jiang juga melirik anjing besar seputih salju itu. Paman Bai, kamu hebat sekali. Julian juga mengirimkan pesan suara. Semua orang sangat gembira. Meskipun Sue Hongyi terkejut, hatinya sangat tidak senang binatang roh yang kutangkap begitu kuat dalam formasi. Mengapa aku tidak punya binatang roh sekuat itu? Sialan, sungguh sialan. Kali ini Long Wei telah memberikan kontribusi yang luar biasa di hadapan Tuan Xiaoyan. Tanpa serangan panah es yang luar biasa, Long Wei dan rekan-rekannya tiba-tiba meledak dengan kekuatan. Mengandalkan formasi 5 elemen dan 5 arah, Long Wei, Chang Jiang Zhenren, Yu Wei dan rekan-rekannya masing-masing menahan 4 boneka Qionqi. Julian, Mu Zishuo, dan Sue Hongyi juga masing-masing menahan 1 boneka Qionqi. Naga bersisik merah menahan boneka Qionqi lainnya. Tuan Muda Xiao yang dengan mudah bahkan tidak perlu melakukan gerakan apapun, dan 18 boneka Qionqi terhalang. Paman Fang, formasi telah rusak, silakan masuk. Xiao Yanong Lian berkomunikasi melalui telepati dengan Xiang Liu Fang di luar. Keduanya sudah membuat kontrak. Xiang Liu Fang, sang iblis, juga merupakan pelayannya yang paling setia. Kalau tidak, bagaimana mungkin Xiao Yan dari suku itu membiarkan iblis seperti itu mengikuti tuan mudanya sendiri? Xiang Liu Fang telah melarikan diri ke sekitar gedung cabang ini, tetapi dia tidak bisa masuk. Seluruh dunia peri memiliki radius puluhan ribu mil, yang sebenarnya terlalu kecil. Xiang Liu Fangdu telah berkeliling ke seluruh dunia peri. Aku tidak akan mengejarmu lagi. Setan ini terlalu licik. Dan dia tidak bisa dibunuh. 2 kekuatan iblis terkuat di dunia rumah abadi menyerah dalam pengejaran. Meskipun mereka berulang kali melukai Xiang Liu Fang. Sebagai dewa dan iblis, kemampuan pemulihan Xiang Liu Fang sungguh luar biasa. Terlebih lagi, ketika ia menggunakan teknik melarikan diri, kecepatannya jauh lebih cepat daripada gabungan kecepatan para prajurit Tau iblis tersebut. Setelah banyak pertarungan dan pergulatan, mereka akhirnya menyerah. Dewa iblis ini tidak mudah dihadapi, tetapi kelompok manusia yang datang bersamanya jauh lebih lemah.
Dewa Iblis ini juga pengawal pribadi salah satu dari mereka. Tunggu manusia-manusia itu keluar dan bunuh mereka langsung untuk merebut kunci istana abadi. Pasukan iblis ini juga menunggu di luar, Aula Harta Karun, salah satu dari 5 aula cabang istana abadi. Selama Long Wei dan sekelompok orang keluar, mereka akan mengepung dan membunuh mereka. Inilah satu-satunya kesempatan mereka untuk mendapatkan kunci istana abadi dan keluar. Meninggalkan dunia istana abadi ini juga merupakan sesuatu yang telah lama dinantikan oleh banyak monster di dunia kecil ini. Nenek moyang mereka telah mewariskan dari generasi ke generasi bahwa dunia luar sangatlah luas, dan bahkan makhluk abadi pun tidak dapat mencapai ujung dunia itu meskipun mereka terbang selama beberapa hari dan malam. Berapa hari dan malam? Para monster di dunia abadi tidak dapat membayangkannya. Karena di dunia abadi, jika seseorang abadi, ia dapat terbang dari satu ujung dunia ke ujung lainnya hanya dengan secangkir teh. Saya benar-benar ingin keluar. Aku sungguh ingin melihat dunia yang luas dan tak berujung itu. Monster-monster itu mendambakan. Saat ini, Xiang Liufang di kejauhan sedang menunggu telepati Xiao Yanong. Karena keduanya memiliki semangat yang kuat, jarak telepati tentu saja relatif jauh. Tuan muda terjebak dalam formasi di aula cabang istana abadi. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Xiang Liufang cemas. Saya tidak bisa masuk, dan tidak ada yang bisa menghancurkan formasi ini. Tuan muda telah terjebak dalam formasi ini. Pada akhirnya, Tuan muda takut dia akan menyerah. Jika dia menyerah, ujian ini akan gagal. Xiang Liufang merasa cemas, tetapi tidak dapat berbuat apa-apa. Paman Fang, formasi telah rusak, silakan masuk. Suara telepati Xiao Yanong terdengar. Formasinya rusak? Xiang Liufang sangat terkejut dan segera berubah menjadi aliran cahaya dan terbang langsung menuju aula cabang. Suara mendesing. Terbang dengan kecepatan tinggi. Para dewa dan iblis ada di sini lagi. Jika aku tidak bisa membunuhnya, dia akan datang lagi? Apakah dia akan memasuki aula cabang? Ayo kita ikuti dia dan masuk bersama. Gelombang tak berujung yang dibentuk oleh para prajurit iblis dan para prajurit yaksha raksasa semuanya menatap dewa iblis Liu Fang, tetapi mereka tidak mengambil tindakan apapun. Wow! Sebuah pintu istana raksasa tiba-tiba muncul di udara. Pintu istana itu terbuka. Dewa dan iblis yang Liu Fang kebetulan terbang ke sini dan masuk. Kemudian, pintu istana yang kosong itu menghilang lagi. Xiang Liu Fang dan Xiao Yanong bekerja sama dengan sangat baik. Begitu mereka terbang ke sini, pintu istana muncul. Begitu mereka masuk, pintu istana langsung tertutup, membuat para prajurit iblis yang hendak menyusul sudah terlambat. Lagi pula, kecepatan Menteri Dewa dan Iblis Liu Fang lebih cepat dari mereka. Tunggu. Aku rasa mereka tidak akan keluar. Asal mereka keluar, bunuh saja manusia-manusia itu dan rebut kunci istana abadi. Para prajurit iblis itu semua bersabar. Di dalam aula besar, Long Wei dan kelompoknya masih melawan pengepungan gila-gilaan boneka Qiongqi. Swos! Sesosok bergegas masuk. Sosok itu tak lain adalah pria parubaya berpakaian gelap bermata sipit Dewa Iblis Liu Fang. Paman Fang. Xiao Yanong sangat gembira. Akhirnya ia bertemu kembali dengan Paman Fang. Melihat Paman Fang, hatinya yang gelisah akhirnya tenang. Dengan Paman Fang di sisinya, ia akan aman. Begitu Xiang Liu Fang masuk, dia melihat boneka Qiongqi tersebut. Boneka? Xiang Liu Fang melangkah dan bergegas ke sisi boneka Qiongqi. Boneka Qiongqi itu langsung meraung dan mengayunkan cakarnya yang tajam. Mencoba mencabik-cabik Xiang Liu Fang, tetapi yang menyambutnya adalah tinju Xiang Liu Fang. Bang! Boneka Qiongqi terkena pukulan dan terlempar mundur seperti meteorit. Kemudian terdengar dentuman keras lainnya saat menghantam dinding aula. Dinding istana abadi sangat kuat, dan boneka Qiongqi juga merupakan senjata ajaib, jadi keduanya tidak terluka sama sekali. Namun, setelah boneka Qiongqi jatuh ke tanah, ia tertegun sejenak sebelum akhirnya bangkit. Boneka tingkat roh? Xiang Liu Fang mengerutkan kening, lalu mengeluarkan sebuah tas besar. Ayo! Xiang Liu Fang mengulurkan tangannya, dan 10 jarinya berubah menjadi 10 ular raksasa, menutupi langit dan tanah, lalu meraih kedua boneka Qiongqi. Kedua boneka Qiongqi itu meronta-ronta dengan panik, tetapi tidak bisa lepas dari telapak tangan ular raksasa Xiang Liu Fang. Masuk! Dia mengambil 2 boneka Qiongqi dan melemparkannya langsung ke dalam tas. Xiang Liu Fang secepat kilat, dan tangannya yang besar memiliki kekuatan mengerikan yang tak terbatas. Jelas sekali itu adalah kekuatan magis yang jauh melampaui kekuatan boneka-boneka Yuanshen ini. Ia menangkap 2 atau 3 sekaligus. Dalam sekejap mata, ke-18 boneka Qiongqi tersangkut di dalam tas, dan mereka bahkan tidak punya waktu untuk melarikan diri. Sungguh menakjubkan. Long Wei dan yang lainnya tercengang dan takjub. Paman Fang. Xiao Yanong sangat gembira. Xiang Liu Fang mengangguk, melirik Bai Shuizi yang sedang menjaga formasi, lalu berkata ringan, Bai Shuizi, hanya sedikit monster yang jago formasi. Bai Shuizi memang terlahir dengan pemahaman yang tinggi dan jago memahami formasi. Setelah mengatakan,
Siang Liu Fang berubah menjadi aliran cahaya. Bang! 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 Mereka terlempar ke 3 tempat berturut-turut dan menghantamkan tinju mereka dengan keras. Meskipun aula masih utuh, beberapa dekorasi, seperti tempat lilin raksasa, hancur berkeping-keping. Baiklah, kunci formasi sudah kublokir. Siang Liu Fang melirik Bai Shuize, kau tak perlu terus-terusan menjaga formasi. Bai Shuize juga menyingkirkan formasi tongkat fuksi, dan benar saja, formasi sebelumnya tidak bereaksi sama sekali. Hah! Long Wei dan yang lainnya saling memandang dan tersenyum. Memang jauh lebih mudah untuk memiliki guru yang hebat di dekat kita. Siang Liu Fang sedikit mengernyit, menatap ke kejauhan di aula, menunjuk, dan tiba-tiba kekuatan ilahi hitam melesat keluar dan menghantam dinding aula di kejauhan. 3 kata besar tiba-tiba muncul di dinding, Aula Harta Karun. Apakah itu Aula Harta Karun? Long Wei, Mu Zishuo, Sui Hongyi dan yang lainnya semua sangat gembira. Ada 5 aula cabang di Istana Abadi. Long Wei dan teman-temannya tidak tahu untuk apa aula cabang yang mereka masuki. Sekarang mereka melihat tulisan Aula Harta Karun, yang pasti Aula Harta Karun. Xiao Yanong telah berjanji bahwa semua harta di Istana Abadi akan menjadi milik mereka selama mereka mendapatkannya. Jangan khawatir. Xiao Yanong tahu apa yang dipikirkan Long Wei dan yang lainnya. Lalu berkata sambil tersenyum, harta karunnya ada di sana, jadi tidak akan lama. Dan aku juga sudah bilang, dan aku berjanji padamu bahwa semua yang kau dapatkan akan menjadi milikmu. Long Wei dan yang lainnya mengangguk. Dan ini, Xiao Yanong menunjuk ke tanah tak jauh dari sana. Ada beberapa senjata ajaib dan benda-benda lain yang ditinggalkan oleh Tuan Buyou dan 10 pembunuh Tuan Wan Xiang. Kali ini kita terjebak dalam formasi Istana Abadi. Berkat para makhluk roh di bawah komando Long Wei, kita berhasil menghancurkan formasi itu. Senjata-senjata ajaib ini bukan apa-apa. Long Wei, kau boleh mengambilnya. Xiao Yanong menatap Long Wei. Melihat ini, Long Wei tidak menolak dan langsung mengumpulkan semua senjata ajaib itu. Lagi pula, semua itu adalah harta karun dari 11 Wan Xiang Shenren, dan salah satunya adalah pengawal Yinglong bercakar 2. Kekayaan ini tidak sedikit. Sui Hongyi memandang Long Wei dan berpikir, kamu sungguh beruntung. Kita lihat saja berapa lama keberuntunganmu akan bertahan. Meskipun dia cemburu, Sui Hongyi juga mengerti bahwa kelima murid dari Akademi Hitam Putih sekarang sangat kuat. Ayo pergi. Xiao Yanong tampak jauh lebih santai saat ini. Dengan Siang Liu Fang mengikutinya di sampingnya, Xiao Yanong berjalan santai di depan. Aula cabangnya juga sangat besar. Namun, Siang Liu Fang adalah ahli formasi sejati. Mengikuti koridor, ia berjalan menuju pusat aula cabang. Dalam waktu singkat, Long Wei dan rombongannya tiba di sebuah aula yang sangat besar. Ada tempat tidur giok di atas aula dan bantal-bantal di bawahnya. Tempat tidur giok itu kemungkinan besar adalah tempat di mana Wujiang yang abadi duduk bersila di masa lalu. Ini dia. Mata Xiao Yanong tiba-tiba menatap ranjang giok. Kunci istana abadinya dengan kuat merasakan lokasi inti istana cabang ini. Tempat tidur giok itu adalah inti dari aula cabang, kata Xiao Yanong. Tuan, coba saya lihat. Siang Liu Fang mengulurkan tangannya, dan telapak tangannya langsung membesar. Bersamaan dengan itu, 10 jarinya berubah menjadi 10 ular besar, menyapu area itu dari atas ke bawah. Kemudian ia mengangguk dan berkata, Tuan, tidak ada bahaya di sana. Xiao Yanong kemudian bergegas ke tempat tidur giok dengan suara mendesing, lalu duduk bersila. Kekuatan Yuannya mulai menyerbu tempat tidur giok di bawahnya dan mulai memurnikannya. Tempat tidur giok ini adalah inti dari aula harta karun, salah satu dari 5 aula cabang. Setiap aula cabang memiliki inti. Selama semuanya disempurnakan, istana abadi juga akan disempurnakan. Ujian Xiao Yan untuk Xiao Yanong adalah membiarkannya menyempurnakan istana abadi ini. Baiklah, silakan tunggu. Xiao Yanong, yang sedang duduk di ranjang giok, berkata langsung, pergi dan cari harta karun peninggalan Wujiang yang abadi di aula harta karun ini. Aku tidak akan pergi. Siang Liu Fang juga berdiri di samping tempat tidur batu giok, menunggu dalam diam. Long Wei dan yang lainnya saling berpandangan dan diam-diam merasa gembira. Merupakan suatu hal yang hebat bahwa Liu Fang, dewa dan iblis yang paling kuat, tidak bersaing dengan mereka. Aku sudah mulai menyempurnakan inti aula cabang ini. Tidak ada formasi atau batasan di aula cabang yang akan diaktifkan sekarang. Yang perlu kalian khawatirkan adalah boneka-boneka yang mengintai. Xiao Yanong tertawa, tapi kurasa seharusnya tidak ada boneka di aula harta karun ini. Jika ada boneka, mereka pasti sudah menyerang kita sebelumnya. Tuan Xiaoyan, ayo kita berburu harta karun. Long Wei dan yang lainnya tidak tinggal lama dan segera pergi. Ketika mereka tiba di koridor, Long Wei dan yang lainnya segera mulai bubar. Saudaraku, perburuan harta karun ini bergantung pada keberuntunganmu. Mu Zishuo sangat gembira. Mungkin ada senjata ajaib tingkat abadi. Chang Jiang yang abadi juga menantikannya.
Itu tergantung pada nasib masing-masing orang, kata Julian. Wus, wus, wus. Mereka semua segera berpencar. Bahkan Bai Shuize dan Xiao Qing pun berpencar dan mencari sendiri-sendiri. Aku tidak percaya kau seberuntung itu. Sue Hongyi, yang berjalan di belakang, memasang wajah dingin dan juga memilih rute untuk mulai memeriksa.